Aku pamer buku nikah di media sosial. Sudah menikah, sekarang resmi punya izin. Baru saja diposting belum genap 2,5 menit, ketiga saudari keluarga Gu dengan marah menemukan saya. Kami bilang pernikahan bisa diadakan kapan saja. Tapi nyawa Haon hanya satu. Kenapa hatimu begitu hitam? Saya hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan pernah tahu bahwa yang menyelamatkan orang saat itu adalah saya. Hanya saja putra pengasuh itu mengaku sebagai pahlawan penyelamat saya. 3 tunangan yang dulu mencintai saya seperti hidup mereka. Semuanya jatuh cinta padanya. Pada hari pernikahan, mereka bergiliran menyiksa saya dan membiarkan saya menunggu. 3 hari kemudian, saya datang ke keluarga Gu dengan tubuh penuh luka. Nenek Gu, saya sudah memutuskan, jodoh saya adalah Gu Yansi. Nyonya Gu sangat terkejut. Sinian, apakah kamu tidak salah bicara? Yansi adalah bibi dari ketiga bersaudari itu. Saya juga tidak yakin, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Saya memaksakan senyum dan memberanikan diri untuk menjelaskan. Nenek Gu, pernikahan antara keluarga Gu dan Fu tidak harus dipilih di antara 3 generasi yang sama, bukan? Mereka bertiga tidak menyukai saya. Saya juga tidak ingin memaksakan kehendak saya. Nenek Gu, anggap saja saya memohon padamu. Bantu saya bertanya pada bibi, apakah dia bersedia menikah? Saat berbicara, mata saya penuh permohonan. Nyonya Gu memperhatikan ekspresi saya dan menghela napas dalam-dalam. Yansi sedang dinas di luar negeri sekarang, harus menelepon untuk bertanya. Anak baik, jangan khawatir. Saya merasa cemas, mendengarkan suara panggilan tersambung, jantung saya berdebar kencang. Setelah tersambung, suara Gu Yansi yang acuh dan tenang terdengar. Nyonya Gu menjelaskan situasinya secara singkat, di ujung telepon sana hening sejenak. Dalam beberapa detik menunggu, hati saya sangat tersiksa. Pikiran saya kosong, hampir tidak mendengar apa yang dikatakan di ujung telepon. Setelah sekian lama, Nyonya Gu mengangguk dengan senyum ramah. Yansi menyetujui pernikahan ini. Karena itu, mari kita segera menentukan tanggal pernikahan kedua keluarga kita. Menikah secepatnya. Hati saya bergetar hebat. Beberapa saat kemudian saya sangat gembira. Saya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya dan ketiga saudari keluarga Gu tumbuh bersama. Sejak kecil, orang tua saya memberitahu saya bahwa di masa depan saya akan menikah dengan salah satu dari mereka bertiga. Saya menyelamatkan mereka dalam gempa bumi dahsyat yang mengguncang seluruh negeri 5 tahun lalu, tetapi saya terluka parah dan hampir kehilangan nyawa. Namun, mereka bersikap dingin dan acuh tak acuh kepada saya, hanya karena mereka menyukai Bai Haon, putra pengasuh keluarga Gu. Oleh karena itu, mereka tidak bersedia menikah dengan saya. Ironisnya, mereka mengatakan bahwa alasan mereka menyukai Bai Haon adalah karena dia menyelamatkan mereka dalam gempa bumi. Padahal, orang yang menyelamatkan mereka adalah saya sendiri. Tepat ketika saya putus asa, saudari tertua, Gu Qingyu, mengirim pesan. Jika saya tidak bisa menghindari pernikahan, saya bisa bertanggung jawab dan menikah denganmu. Sampai jumpa di kantor catatan sipil. Saya sangat gembira, membawa kartu identitas saya, berdiri di luar kantor catatan sipil, dengan bodohnya kehujanan sepanjang hari, tetapi dia sama sekali tidak datang. Saya demam tinggi selama 1 hari 1 malam. Keesokan harinya, saya menerima telepon dari saudari kedua, Gu Yurou. Pusinian, kudengar kau menunggu saudari tertua selama 1 hari 1 malam kemarin. Sangat ingin menikahi seorang wanita ya? Begini saja, selama kamu menemukan cincin yang hilang di taman, aku akan menikah denganmu. Saya percaya lagi. Saya mencari sepanjang hari, kuku saya patah semua, baru tahu kalau dia menipu saya. Sekarang, saya akhirnya tidak perlu lagi mengalah pada mereka. Baru saja kembali ke rumah, terdengar suara langkah kaki dari luar. Gu Qingyu masuk dengan wajah gelap. Fusinian, aku sudah berkali-kali bilang tidak mau menikah denganmu. Kenapa kamu masih memaksa dan datang ke rumah kami untuk melamar? Apa kamu begitu takut tidak dapat istri? Gu Yurou mengikuti dari belakang, matanya yang dingin penuh dengan ketidaksabaran, nadanya dingin dan tanpa ampun. Kurasa aku juga sudah memberitahumu berkali-kali. Orang yang aku sukai adalah Bai Haon. Putra keluarga kaya mana yang tidak tahu malu seperti dirimu? Alis Gu Yanyan berkerut, wajahnya yang angkuh penuh dengan kejengkelan. Siapa di antara kami bertiga yang kamu pilih? Aku menatap 3 wajah yang mirip namun memiliki aura yang berbeda. Aku tidak memilih satupun dari kalian bertiga. Gu Yanyan mengerutkan alisnya. Apa maksudmu? Di antara sepupu perempuan keluarga Gu yang cukup umur, hanya kami bertiga bersaudara. Jika kamu tidak memilih kami, lalu siapa yang bisa kamu pilih? Nada bicara Gu Yurou tidak ramah. Sejak kecil kamu selalu mengikuti kami dengan tatapan mesum. Sekarang kamu bilang tidak memilih siapapun, trik apa lagi yang sedang kamu mainkan? Pusinian, apapun yang kamu lakukan, kami tidak akan menyukaimu. Gu Qingyu memijat pelipisnya, wajahnya penuh kejengkelan. Aku menarik napas dalam-dalam. Siapa bilang objek pernikahan hanya bisa dipilih dari generasi yang sama? Orang yang aku pilih adalah, belum selesai aku berbicara, seorang pengawal berlari masuk dengan panik. Nona, gawat. Bai Haon mendengar kalian akan menikah dan mencoba bunuh diri. Mendengar itu, ekspresi ketiga wanita itu berubah drastis dan mereka bergegas keluar.
Gu Qingyu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik, matanya yang tajam penuh dengan rasa jijik. Fusinian, lihat apa yang telah kamu perbuat. Jika aku yang kamu pilih, aku pasti akan kabur di hari pernikahan dan membuatmu menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Orang yang kami sukai hanya Bai Haon. Bahkan jika kamu memaksa kami untuk menikah, kami tidak akan pernah mengakui identitasmu. Setelah mengatakan itu, ketiga wanita itu bergegas keluar satu demi satu. Aku menatap punggung mereka yang cemas. Aku merasa itu sangat menggelikan. Objek pernikahan sudah ditentukan. Mulai sekarang, aku hanya akan memiliki satu identitas. Yaitu, sebagai mereka. Keesokan harinya, aku membuka ponsel dan melihat Bai Haon, yang kemarin berteriak akan bunuh diri. Hari ini dia tiba-tiba membuat postingan di media sosial tentang bagaimana rasanya dimanjakan oleh tiga wanita muda kaya raya. Dia menyertakan 3 foto. Foto pertama adalah Gu Qingyu yang acuh tak acuh dan tidak berperasaan memeluknya dan memberinya bubur. Foto kedua adalah Gu Yuro yang dingin dan mandiri menjaganya di samping tempat tidur. Jari-jari mereka saling bertautan. Foto terakhir adalah Gu Yanyan yang angkuh berlutut di depannya. Dengan mata penuh perhatian, dia membantunya mengobati luka. Saat aku hendak menutup ponsel tanpa berkata-kata, pintu tiba-tiba diketuk. Di luar pintu berdiri kepala pelayan keluarga Gu. Tuan Muda Fu, Nyonya Besar sudah meminta orang untuk memilih hari baik. Sudah ditetapkan pada tanggal 5 bulan depan. Itu adalah hari baik untuk menikah. Semua persiapan pernikahan akan diatur oleh keluarga Gu. Anda hanya perlu membuat keputusan akhir. Ini adalah kunci rumah pernikahan yang dititipkan Nona untuk saya. Anda bisa mendekorasinya sesuai keinginan Anda. Setelah mengatakan itu, kepala pelayan mengeluarkan perjanjian pengalihan properti dan seikat kunci dan meletakkannya dengan hormat di depanku. Oh ya, kepala keluarga masih di luar negeri karena urusan penting. Ada urusan penting yang harus diurus, tetapi dia pasti akan kembali sebelum pernikahan. Tuan Muda Fu, jangan khawatir. Setelah kepala pelayan menjelaskan semuanya, dia berbalik dan pergi. Aku menggenggam kunci kamar pengantin, kunci yang dingin dan keras itu perlahan menyerap suhu tubuh. Hatiku terasa lebih tenang, jadi aku membeli banyak hiasan dan ornamen untuk kamar pengantin. 4 pelayan pergi bersama untuk mendekorasi kamar pengantin. Stiker merah meriah sudah ditempel. Melihat kamar pengantin yang hampir selesai didekorasi, entah kenapa aku merasa gugup. Gu Yanxi tidak seangkatan denganku. Sejak kecil, yang kurasakan terhadapnya hanyalah hormat dan takut. Sekarang aku akan menikahi wanita seperti itu. Setelah kembali ke rumah, seorang pelayan mengantarkan undangan lelang, dilengkapi dengan katalog barang lelang. Aku membolak-baliknya dengan bosan. Hingga jam tangan wanita terakhir menarik perhatianku. Jam tangan ini bernama Zongqing, yang berarti cinta abadi sampai mati. Itu dipesan oleh Putri Ana abad lalu untuk kekasihnya. Hanya ada satu di dunia. Aku hanya melihatnya sekali dan merasa. Jam tangan ini sangat cocok dengan temperamen Gu Yanxi. Aku harus menyiapkan hadiah untuknya di hari pernikahan. Jadi, keesokan harinya aku pergi ke lelang. Aku harus mendapatkan jam tangan ini. Setelah memasuki tempat lelang, aku berjalan menuju tempat dudukku. Saat hendak duduk, kursi yang semula berada di belakangku tiba-tiba ditarik oleh tangan besar. Dengan suara gedebuk, seluruh tubuhku jatuh ke tanah. Tulang ekorku terasa patah. Membuat wajahku pucat pasi. Tempat lelang yang semula sunyi langsung dipenuhi tawa. Aku mendongak. Kulihat ketiga saudari Gu berdiri di depanku dengan angkuh. Mata Gu Qingyu yang dalam dan tajam sedikit menyipit. Bukankah kau bilang tidak akan pernah mencari kami lagi? Kenapa begitu cepat tidak tahan? Gu Yuro mencibir dengan wajah dingin. Kupikir kau benar-benar ingin menyerah. Akibatnya, aku langsung menerima kabar bahwa keluarga Gu akan mengadakan pernikahan setengah bulan lagi. Siapa di antara kami bertiga yang kau pilih? Gu Yuanran menatapku dengan ekspresi muram. Siapapun yang kau pilih, aku harus memberitahumu bahwa hari ini hanyalah peringatan kecil. Jika kau benar-benar menikahi kami, hidupmu setelah menikah tidak akan lebih baik, hanya akan lebih buruk dari hari ini. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Sungguh menyedihkan. Seorang tuan muda dari keluarga kaya raya dipermalukan seperti ini. Selama bertahun-tahun. Tak satu pun dari ketiga nona Gu yang menyukainya. Jika aku jadi dia, aku sudah menyerah sejak lama. Siapa bilang tidak, belum menikah saja sudah sangat menyedihkan. Jika benar-benar menikah, aku tidak tahu betapa sengsaranya hidupnya nanti. Mereka menunjuk dan membicarakanku dengan nada mengejek. Namun, ada juga sedikit simpati. Aku menarik napas dalam-dalam, mengangkat kursi, dan duduk. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku akan menikah setengah bulan lagi, tetapi pengantinnya bukan kalian. Gu Qingyu mengerutkan kening. Bukankah kau beraliansi dengan keluarga Gu? Aku mengangguk dengan tenang dan berkata, ya. Gu Yuro mencibir menghina. Kau bilang tidak, lalu bilang ya. Selain kami bertiga, siapa lagi dari keluarga Gu yang bisa beraliansi denganmu? Trik tarik ulur apalagi yang sedang kau mainkan? Kau tidak berpikir bahwa dengan ini kau bisa membuat kami berubah pikiran, kan? Kami tidak menyukaimu. Hati kami hanya untuk Bai Haon. Apapun trik yang kau mainkan, lupakan saja secepatnya.
Aku baru saja hendak berbicara ketika lelang dimulai. Lelang amal ini sekarang dimulai. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan barang lelang pertama. Bai Haon menarik tangan ketiga saudari Gu dan membujuk, "Nona-nona, bagaimanapun juga, Tuan Muda Fu memiliki pertunangan dengan keluarga Gu. Nanti dia akan menjadi suami kalian yang sah, sebaiknya kalian jangan memperlakukannya seperti ini. Bai Haon, kami menyukaimu. Bahkan jika kami menikah dengannya, dia hanya akan memiliki gelar sebagai suami, tidak sebanding dengan posisimu di hati kami." Ketiga saudari Gu secara serempak menyatakan kesetiaan mereka, dan juga membantu Bai Haon untuk menawar beberapa barang lelang yang dia sukai. Saya mengabaikannya sepenuhnya. Hanya diam-diam menunggu barang lelang terakhir naik ke panggung. Akhirnya jam tangan itu disajikan, setelah juru lelang meneriakkan harga awal. Saya tanpa ragu mengangkat papan, setelah berulang kali menaikkan harga dan mengangkat papan, ketiga saudari Gu menoleh untuk melihat. Jam tangan yang bernama Zongking ini, jika tidak ada kecelakaan, akan saya beli dan berikan kepada mereka. Sungguh konyol, mereka semua mengatakan tidak menyukai saya. Saya masih berusaha keras untuk menyenangkan mereka. Akhirnya saya berhasil menawar jam tangan itu, sambil memegang jam tangan yang sangat bertekstur dan berat ini. Saya tidak bisa menahan diri untuk membayangkan bagaimana penampilan Gu Yanxi saat memakainya. Lelang hampir berakhir, dan saya juga telah menawar apa yang saya inginkan. Baru saja akan pergi, saya tiba-tiba melihat wajah Bai Haon pucat, nona sulung, nona kedua, nona ketiga, tiba-tiba perut saya agak sakit, mungkin penyakit mak saya kambuh. Bisakah kalian membantu saya membeli obat mak? Mendengar kata-kata ini, wajah ketiganya penuh dengan kesungguhan dan ketegangan, saling bertukar pandang dan sudah mengatur arah. Satu memeriksa kondisinya, satu pergi ke apotek terdekat, dan satu lagi pergi menelepon dokter pribadi. Setelah ketiganya pergi, Bai Haon yang awalnya lemah segera berubah wajah, dia dengan cepat maju dan menghalangi saya. "Tuan Muda Fu, jam tangan ini sangat indah. Bisakah saya melihatnya? Lagi pula juga untuk diberikan kepada ketiga nona, biar saya bantu lihat siapa yang lebih cocok memakainya." Saya menatapnya dengan dingin dan dengan tegas menolak, bukan untuk mereka. Ekspresi Bai Haon membeku sesaat lalu tersenyum. "Tuan Muda Fu, apakah Anda tidak tahu bahwa trik pura-pura tidak tertarik ini sangat rendah? Benar juga, Anda sudah memberikan begitu banyak. Mereka masih tidak mencintaimu, tentu saja kamu hanya bisa bertindak nekat." Setelah selesai berbicara, mengambil kesempatan saat saya tidak memperhatikan. Bai Haon langsung merebut jam tangan di tangan saya, lalu membantingnya ke tanah dengan keras. Dalam sekejap jam tangan seharga 1 miliar hancur berkeping-keping. Saya tidak percaya melihat pemandangan itu, amarah melonjak dan saya mengangkat tangan untuk menampar wajahnya. Suara tamparan yang jelas terdengar. Bai Haon tanpa sadar memegangi wajahnya yang bengkak dan terpana. Tetapi saya hanya merasa tidak cukup untuk melampiaskan amarah, dan ingin menamparnya untuk kedua kalinya. Pergelangan tangan saya tiba-tiba dicengkeram erat, ketiga saudara perempuan itu entah sejak kapan datang dan menatap saya dengan dingin. "Hentikan." Melihat sandarannya datang, Bai Haon segera berpura-pura lemah. "Nona sulung, nona kedua, nona ketiga. Biarkan saja Tuan Muda Fu memukul saya. Ini semua salah saya karena merusak jam tangan yang dia berikan kepada kalian. Dia marah juga pantas." Gu Yuro langsung merasa sangat kasihan. Sambil menggunakan ujung jarinya untuk menyeka air matanya, dia dengan lembut membujuk, "Bai Haon jangan menangis. Lagi pula juga untuk diberikan kepada kami, kalau rusak ya sudah." Gu Qingyu, wajahnya menjadi sangat dingin, menatapku dengan jijik, "Hanya sebuah jam tangan. Kamu berani menyerang Bai Haon? Pusinian, kamu benar-benar tidak punya aturan. Kenapa kamu ingin menikahi kami? Apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa kami sama sekali tidak menginginkanmu?" Gu Qingyu bahkan mengerutkan kening dan langsung memanggil beberapa pengawal. "Orang-orang, lemparkan dia ke kolam renang. Ini hukuman karena memukul Bai Haon." Setelah menerima perintah, para pengawal segera maju. Menjatuhkanku yang belum sempat bereaksi ke kolam renang. Dengan suara keras, seluruh tubuhku tenggelam. Dalam sekejap aku menjadi seperti ayam yang basah kuyup. Yang lebih putus asa adalah aku sama sekali tidak bisa berenang. "Tolong!" Aku dengan panik meronta-ronta, tetapi itu hanya membuat lebih banyak air masuk ke hidung dan paru-paruku. Kekuatan fisikku berangsur-angsur menghilang, dan intensitas rontaanku semakin mengecil. Pemandangan di depanku juga sangat kabur. Tepat sebelum aku kehilangan kesadaran, aku mendengar percakapan beberapa orang di pantai. "Tuan Muda Fu sepertinya tidak bisa berenang. Apakah akan terjadi sesuatu? Tidak mungkin, dia selalu berpura-pura. Dia berpura-pura tidak bisa berenang hanya agar kita lebih sering memperhatikannya. Bai Haon, kamu terlalu baik. Dia sudah memperlakukanmu seperti ini, namun kamu masih membantunya berbicara. Ini pantas untuknya. Ya, lebih baik dia mati." Dengan begitu, tidak ada yang akan menikahi kita. Mendengar ini, hatiku dipenuhi keputusasaan. Pandanganku berangsur-angsur menjadi gelap. Tubuhku juga jatuh tanpa batas ke dalam air, benar-benar kehilangan kesadaran. Saat aku bangun lagi, hidungku dipenuhi bau disinfektan yang menyengat. Aku dengan susah payah bangun. Dokter yang merawatku selama bertahun-tahun membujuk dengan tatapan sedih.
Tuan Muda Fu, Anda tidak boleh lagi mengabaikan kesehatan Anda sendiri. Terakhir kali Anda berada di DZ untuk menyelamatkan 3 nona dari keluarga Gu. 2 tulang rusuk Anda patah karena tertimpa benda, dan kondisi fisik Anda sudah jauh menurun. Bagaimana Anda bisa berendam begitu lama di kolam renang? Aku tinggal di rumah sakit selama 3 hari penuh. Setelah pulih, aku keluar dari rumah sakit. Hal pertama yang kulakukan setelah keluar dari rumah sakit bukanlah pulang, tetapi membeli seikat bunga dan bergegas ke kamar pengantin. Bermaksud untuk menyelesaikan dekorasi terakhir. Tetapi pintu kamar pengantin terbuka dan aku tercengang. Kamar pengantin yang awalnya kudekorasi dengan hati-hati berantakan. Berbagai dekorasi dan stiker karakter, 11, kebahagiaan, telah disobek. Digantikan dengan beberapa dekorasi dan balon berwarna merah muda dan putih. Di atasnya tertulis, Selamat Ulang Tahun Bai Haon ke-23. Ornamen lucu, hangat, atau meriah semuanya tertutup krim dan pita berwarna-warni. Musik berdendang dengan keras. Semua orang tenggelam dalam suasana bahagia ulang tahun. Kerumunan yang gaduh mengejar dan bercanda di villa. Melihat pemandangan ini, aku hanya merasakan jantungku berhenti berdetak. Aku dengan enggan mempertahankan tubuhku dan berjalan maju untuk mencabut speaker. Musik berhenti tiba-tiba. Ekspresi tidak senang tertulis di wajah ketiga saudara perempuan keluarga Gu. Mereka berbalik untuk melihatku. Aku dengan paksa menekan amarahku. Mengapa kalian mengadakan pesta di kamar pengantinku? Gu Qingyu mengerutkan kening. Ini adalah rumah keluarga Gu kami. Apakah ada masalah jika kami mengadakan pesta ulang tahun untuk Bai Haon di sini? Gu Yuro menatap dingin. Fusinian. Lagi pula, kamar pengantin ini tidak akan berguna di masa depan. Tidak peduli siapa yang kamu pilih untuk dinikahi, kami tidak akan pulang. Lebih baik memanfaatkannya sekarang. Gu Yanran bahkan tertawa terbahak-bahak. Mengadakan pesta ulang tahun Bai Haon di sini adalah suatu kehormatan bagi rumah ini. Apa yang membuatmu merasa dirugikan? Bai Haon bahkan maju dengan setumpuk hadiah. Tuan Muda Fu, lihat, ini setelan jas pesanan Qingyu. Hanya ada satu di dunia. Menurutmu itu bagus? Ini kapal pesiar dari Yurou, dan dia juga memberiku sebuah perkebunan. Lain kali kita pergi bermain bersama, oke? Dia mengeluarkannya satu persatu untuk dipamerkan, matanya berbinar. Mereka sangat baik padaku. Tidak hanya memberiku begitu banyak hadiah, tetapi juga mengizinkanku mengadakan pesta di rumah pernikahan ini. Kebetulan kamu datang, mengapa tidak ikut bersenang-senang? Aku sangat marah hingga hampir tidak bisa mempertahankan akal sehat. Aku sudah berkali-kali mengatakan bahwa target perjodohanku bukan kalian. Ini juga bukan rumah pernikahanku dengan kalian. Kalian tidak berhak masuk. 3 bersaudara itu mencemoohku. Fusinian, kamu datang lagi. Sekali saja sudah cukup, kenapa tidak selesai-selesai? Keluarga Gu hanya memiliki kami bertiga yang cukup umur. Jika kamu tidak menikah dengan kami, lalu dengan siapa lagi? Kamu bilang bukan kami. Baiklah, sekarang hubungi target perjodohanmu itu. Mari kita lihat siapa dia. Menghadapi ejekan semua orang, urat nadi di dahiku berdenyut-denyut. Saat itu, ponselku berdering. Peneleponnya adalah Gu Yanxi. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang, mataku memerah menatap mereka. Bukankah kalian ingin tahu siapa sebenarnya target perjodohanku? Dia menelepon. Sekarang aku akan memberitahu kalian siapa dia. Setelah selesai bicara, aku membalik ponsel, menunjukkan layar ponsel kepada semua orang. Seketika, hampir semua orang di villa itu mendekat. Namun 3 detik kemudian terdengar 3 tawa terbahak-bahak. Tuan Muda Fu, bukankah kamu ingin menunjukkan kepada kami target perjodohanmu? Kenapa layar ponselmu hitam? Hahaha. Kamu tidak bisa melanjutkan aktingmu dan malah mencelakakan dirimu sendiri. Wajahku berubah, aku segera membalik ponsel dan berulang kali menekannya, tetapi tidak bisa menyalakannya kembali. Ponselku kehabisan baterai, aku segera pergi mengisi daya. Saat itu, Gu Qingyu menghalangi jalanku. Cukup, membuat keributan sampai sekarang masih belum cukup memalukan? Aku tanpa sadar membantah. Aku tidak. Belum selesai aku berbicara, Gu Yuro dengan dingin berkata. Suruh orang hancurkan apa yang disebut rumah pernikahan ini. Setelah mendapat perintah, beberapa pengawal berpakaian hitam berdiri dan segera mulai menghancurkan furnitur dan ornamen dengan wajah dingin. Terdengar suara gemuruh, beberapa tuan muda yang menonton juga ingin mencoba dan mulai bertindak. Aku berteriak dengan suara serak, ingin bergegas maju untuk menghentikan mereka. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak punya hak untuk menyentuh tempat ini, tetapi bahuku ditahan oleh pengawal di kiri dan kanan. Semua yang telah ditata dengan hati-hati di depan mata hancur berantakan. Aku marah dan kesal, merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Seluruh tubuhku terasa dingin sepenuhnya. Gu Yanyan tertawa. Ini adalah hukumanmu karena berbohong. Jika kamu pintar, jangan berpura-pura menolak lagi. Melihat villa yang didekorasi dengan elegan dan nyaman itu hancur menjadi reruntuhan, aku merasa sangat putus asa. Sekelompok orang datang dengan ribut dan pergi dengan ribut. Hanya aku yang tersisa di villa yang berantakan itu. Entah berapa lama, aku kembali ke rumah seperti arwah gentayangan. Setelah mengisi daya ponsel dan menyalakannya, saya menemukan bahwa Gu Yanxi telah menelepon saya beberapa kali. Setelah menenangkan semua emosi saya,
Saya buru-buru menelepon Gu Yanxi, dan saya sangat gugup selama beberapa detik menunggu untuk terhubung. Saya dan Gu Yanxi bukan dari generasi yang sama. Meskipun dia hanya 5 tahun lebih tua dari saya, karena statusnya, selalu ada jarak dan rasa hormat yang tak terlihat di antara kami. Telepon tidak kunjung terhubung, dan ketegangan saya mereda, tetapi segera pesan dari Gu Yanxi masuk. Sedang rapat, tidak nyaman. Saya menelepon Anda sebelumnya untuk memberitahu Anda bahwa saya akan kembali ke negara itu besok. Keluarga Gu mengadakan pesta penyambutan, dan saya akan mengumumkan pernikahan kita di pesta itu. Entah mengapa, meskipun itu hanya pesan teks dan saya belum mendengar suaranya, hati saya masih terasa tegang. Takut dia akan cemas, saya segera membalas. Saya tahu, bibi kecil Yanxi. Ada satu hal lagi yang ingin saya beritahukan kepada Anda, kamar pengantin kita dirusak. Setelah lama terdiam, dia hanya membalas satu pesan. Apakah itu dilakukan oleh ketiga keponakan saya? Saya terdiam lalu mengirim, ya. Dia hanya membalas 5 kata tetapi membuat hati saya langsung tenang. Ada aku mulai sekarang. Melihat ketiga kata ini, mata saya sedikit memerah. Pesta penyambutan keluarga Gu hari berikutnya. Begitu saya masuk, saya melihat ketiga saudara perempuan keluarga Gu mengelilingi Bai Haon. Bai Haon, jangan takut, meskipun bibi kecil terlihat dingin. Tapi dia tidak memakan orang, jangan terlalu gugup. Mata Bai Haon sedikit tertunduk, tetapi dahinya masih berkeringat karena gugup. Tapi aku takut, ini adalah pertemuan pertamaku dengan bibi kecilmu. Menurutmu apakah bibi kecil akan menyukaiku? Ketiga saudara perempuan itu bergantian menghibur. Tentu saja, kamu sangat baik, siapapun yang melihatmu pasti akan menyukaimu. Jangan khawatir, bukankah kami masih di sini? Jangan takut bertemu dengan orang tua. Jika ada sesuatu, bersembunyi saja di belakang kami. Di bawah hiburan ketiga saudara perempuan itu, Bai Haon akhirnya menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Aku pasti akan memberikan kesan yang baik pada bibi kecil. Melihat penampilannya yang sok bijak ini, aku tersenyum dan menemukan tempat dudukku. Melihatku datang, ekspresi Gu Qingyu langsung menjadi dingin. Kamu datang dengan rajin, tahu bahwa kamu akan menikah dalam beberapa hari. Jadi kamu bergegas untuk menyenangkan bibi kecil? Gu Yurou mencibir. Sayang sekali, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba untuk menyenangkan, tidak peduli dengan siapa di antara kami kamu menikah. Kamu tidak akan memiliki hari yang baik setelah menikah. Bukankah kamu pernah mendengar bahwa buah yang dipaksakan tidak manis? Ekspresiku tenang. Aku sudah berkali-kali mengatakan bahwa target perjodohanku bukanlah kalian. Gu Yanran dengan tidak sabar langsung menyela. Berapa kali kamu mengatakan ini? Apakah kamu masih mengatakan ini sampai hari ini karena tidak ada trik lain yang bisa dimainkan? Aku tidak membantah, hatiku tenang, hanya melihat ke arah pintu. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, mereka tidak akan percaya. Jadi biarkan bibi kecil mereka mengumumkannya kepada mereka secara langsung. Aku tidak ingin memprovokasi mereka lagi, tetapi Bai Haon kebetulan mendekat dengan membawa sup. Sinian, aku ingat kamu paling suka sup bakso labu musim dingin ini. Kamu tidak bisa meraihnya, biar aku membantumu. Sup mengepul dituangkan ke dalam mangkuk, tetapi dengan sengaja dilepaskan saat memberikannya kepadaku. Kemudian semangkuk besar sup panas tumpah ke seluruh tubuhku. Kulit yang terbuka bersentuhan dengan air sup, dan langsung menjadi merah karena panas. Bai Haon, apa yang kamu lakukan? Gu Qingyu langsung melindungi Bai Haon di depannya. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Bai Haon juga tidak sengaja. Kenapa kamu harus melebih-lebihkan? Gu Yanyan semakin menjerit dengan suara tajam. Fusinian, kamu membuat Bai Haon takut, minta maaflah padanya. Aku minta maaf pada Bai Haon, korban meminta maaf pada pelaku. Otakku berdengung. Saat aku hendak membantah, pintu utama terbuka dengan keras dan cahaya masuk. Di bawah tatapan semua orang, seorang wanita yang mengenakan setelan jas rok yang rapi masuk, tapi bukan Gu Yanxi, melainkan asisten khususnya. Maaf membuat Anda semua menunggu lama. Nona Gu Yanxi memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan. Jadwal kepulangan ke negara itu terpaksa ditunda beberapa hari. Mohon pengertiannya. Sebagai kepala keluarga Gu, semua orang tentu tidak bisa mempertanyakan jadwal Gu Yanxi. Mereka semua menyatakan pengertian. Bersamaan dengan itu, asisten khusus menyapu pandangan ke sekeliling kerumunan dan langsung berjalan ke arahku. Saat menghadapiku, sikap acuh tak acuh asisten khusus langsung melembut. Tuan Muda Fu, silakan datang sebentar. Nona Gu Yanxi memiliki hal penting yang ingin dibicarakan secara pribadi dengan Anda. Aku baru saja mengikuti, detik berikutnya asisten khusus seperti pesulap. Mengeluarkan sebuah kotak hadiah yang dikemas dengan indah. Setelah dibuka, ada sebuah jam tangan berlian yang berkilauan dan mempesona. Tuan Muda Fu, ini hadiah permintaan maaf dari Nona Gu Yanxi untuk Anda. Nona Gu Yanxi, untuk bergegas kembali mengadakan pernikahan, menggunakan waktu seminggu tanpa tidur untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Tapi baru naik pesawat, dia sudah jatuh sakit. Kami benar-benar mengkhawatirkan kesehatannya. Dengan susah payah kami membujuknya untuk beristirahat beberapa hari lagi, agar bisa tampil dengan citra terbaik di pesta pernikahan. Semoga Anda tidak menyalahkan. Aku menggelengkan kepala berulang kali. Tentu saja aku tidak akan menyalahkan. Pernikahan ini memang dimulai karena aku tiba-tiba mengganti orang.
Dia bersedia menyetujui sudah membuatku sangat gembira. Dibandingkan bisa kembali atau tidak, aku lebih mengkhawatirkan kesehatannya. Setelah mengetahui bahwa kesehatannya tidak masalah dan hanya perlu istirahat beberapa hari. Akhirnya aku merasa lega. Karena Guyansi tidak ada, maka aku juga tidak perlu mengikuti pesta penyambutan ini. Setelah berpamitan dengan asisten khusus, aku berbalik dan hendak pergi. Tapi tiba-tiba dihalangi oleh 3 bersaudari keluarga Gu. Tadi kamu berbicara apa dengan asisten khusus bibi kecil? Mata tajam Gu Qingyu sedikit menyipit mengamati. Melihat kotak hadiah di tanganku, Gu Yuro langsung mengerti sesuatu. Kamu benar-benar keras kepala. Tidak bisa menggoda bibi kecil, bahkan asisten khusus bibi kecil pun kamu coba dekati. Kamu belum meminta maaf pada Bai Haon, ayo ikut kami kembali. Sambil berkata begitu, Gu Yanyan ingin menarik tanganku, tapi langsung aku menghindarinya. Aku tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan mereka, jadi aku langsung berbalik dan mengganti jalan, lalu pergi dengan cepat. Tengah malam aku tidur dengan nyenyak, suara dering telepon yang mendesak tiba-tiba berbunyi. Setelah dimatikan, ada lagi dan lagi. Aku dengan tidak sabar membukanya dan mendapati yang menelepon adalah teman-teman baik 3 bersaudari keluarga Gu. Baru saja tersambung, mereka di sana sudah tidak sopan. Fusinian, kamu masih tidur? Kamu tidak tahu Gu Qingyu, Gu Yuro, Gu Yanyan balapan mobil dan masuk rumah sakit? Kamu tidak menjenguk, malah masih bisa tidur? Tadi siang. Aku memang mendengar di kalangan itu membicarakan hal ini. Kudengar 3 bersaudari itu, demi memenangkan sebuah jam tangan untuk Bai Haon, pergi mengikuti balapan mobil mempertaruhkan nyawa. Akibatnya, mobil balap kehilangan kendali dan terluka. Tapi apa hubungannya denganku? Aku dengan dingin menutup telepon. Tidak pergi dan memblokir nomor ketiga grup teman mereka. Tidak memberi pihak lain kesempatan untuk bereaksi. Selama beberapa hari berturut-turut aku tinggal di rumah dengan tenang mempersiapkan pernikahan. Kabar itu sampai ke telinga 3 bersaudara Gu yang baru keluar dari rumah sakit. Detik berikutnya, pesan dari Gu Qingyu dikirim. Fusinian, aku lihat kau tidak memasukkan kata-kata kami ke dalam hati. Aku bilang pernikahan bisa. Status juga bisa kuberikan padamu. Tapi siapapun yang kau pilih. Kami bertiga tidak akan menghadiri pernikahan. Kau masih membuat keributan seperti ini. Tidak takut menjadi bahan tertawaan seluruh kota? Aku memberimu kesempatan terakhir. Kau pergi mengantre di utara kota. Beli beberapa kue kacang merah Zenga yang Bai Haon suka makan. Kirim dalam waktu 20 menit. Pada hari pernikahan, kami akan mempertimbangkannya. Melihat pesan yang merasa benar sendiri ini, aku hampir tertawa marah. Kue kacang merah itu saja, untuk mengantre perlu beberapa jam. Aku juga tidak berencana untuk membelinya. Tapi aku memang ada urusan untuk menemui 3 bersaudara ini. Aku kembali ke kamar sebentar. Saat keluar lagi, di tanganku sudah ada 3 kotak. Baru saja masuk ke ruang pribadi. Suara mengejek Gu Yanyan terdengar. Benar saja, kau masih anjing penjilat tak tahu malu itu. Asal diberi sedikit saja, kau akan segera datang dengan patuh. Banyak orang di tempat kejadian terhibur dengan deskripsinya ini. Bai Haon dilindungi oleh 3 bersaudara di tengah. Dia sedikit mengangkat bibirnya. Nona, aku tiba-tiba tidak ingin makan kue kacang merah. Aku ingin makan kue dari toko di barat kota. Gu Qingyu segera berkata kepadaku. Dengar tidak, Bai Haon ingin makan kue. Cepat pergi dan belikan. Aku dengan dingin menarik bibirku. Memeluk kota itu dengan tenang melihat mereka. Aku tidak membeli kue kacang merah, apalagi pergi membeli kue apapun. 3 bersaudara itu serempak mengangkat alis. Tidak membeli? Lalu kau datang ke sini untuk apa? Datang membuang sampah. Selesai berbicara, aku meletakkan 3 kotak di tanah. Kemudian memeluk kotak yang paling atas dan berjalan ke depan Gu Qingyu. Melempar kotak itu langsung ke tubuhnya. Gu Qingyu, kau selalu sangat tertarik pada kecerdasan buatan. Untuk memahami dirimu dan memiliki lebih banyak topik yang sama denganmu, aku mengumpulkan banyak informasi terkait. Juga membeli banyak produk yang baru dikembangkan. Setelah ini, segala sesuatu yang berhubungan denganmu, aku tidak akan lagi memperhatikannya. Lalu aku memeluk kotak yang di tengah dan berjalan ke depan Gu Yuro. Melakukan hal yang sama. Gu Yuro, kau susah tidur dan sering mengalami insomnia. Agar kau bisa tidur nyenyak. Aku pergi belajar membuat aromaterapi selama 3 bulan. Di dalam sini adalah produk gagal yang pernah ku coba. Sekarang aku sudah belajar membuat aromaterapi dan juga melepaskanmu. Terakhir, aku melemparkan kotak yang tersisa kepada Gu Yanyan. Gu Yanyan, sejak kecil kau menyukai berbagai olahraga ekstrim. Demi keselamatanmu, aku berlari ke seluruh kuil di kota. Mencari jimat keselamatan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi mulai sekarang, apakah kau selamat atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. 3 kotak berat itu masing-masing menghantam tubuh mereka bertiga. Otak mereka semua kosong. Lama tidak bereaksi. Setelah membuang semua ini, seluruh tubuhku terasa ringan. Dengan senyum lega, menyapu pandangan ke sekeliling semua orang. Kebetulan hari ini semua orang yang hadir adalah tokoh terkemuka di lingkaran ini. Berikan aku kesaksian. Mulai sekarang aku tidak akan lagi mengikuti di belakang 3 bersaudara Gu. Juga tidak akan lagi datang mencari mereka. Aku dan ketiga orang ini tidak lagi berhubungan sejak saat itu,
Setelah menyelesaikan semua ini aku berbalik dan hendak pergi. Nona muda keluarga Gu akhirnya bereaksi. Dengan kasar meraihku dengan amarah yang meluap, Pusinian, bermain-main saja sudah cukup, apa kau benar-benar tidak takut kami akan kabur dari pernikahan besok? Mereka tampak galak di luar, tetapi jika didengarkan dengan saksama, ada sedikit getaran dalam nada bicara mereka. Aku dengan tenang berbalik. Pengantinnya bukan salah satu dari kalian, kalian hanyalah tamu, datang atau tidak aku tidak peduli. Setelah mengatakan itu aku tidak peduli dengan ekspresi mereka, mengangkat kaki dan melangkah pergi. Pada hari pernikahan, ketiga saudara perempuan itu membawa Bai Haon dan beberapa sahabat ke lokasi pernikahan. Salah satu saudara perempuan merasa tidak yakin, dan bertanya dengan ragu, kenapa aku merasa pernikahan ini diselenggarakan dengan sangat meriah, kalaupun ini taktik menarik ulur, tidak mungkin sampai sejauh ini kan? Mungkinkah orang yang menikah dengannya, benar-benar bukan salah satu dari kalian bertiga? Begitu kata-kata ini keluar, wajah ketiganya berubah. Tetapi dengan cepat mereka menyangkal dengan wajah dingin. Tidak mungkin, keluarga Gu dan keluarga Fu menikah. Selain kami bertiga siapa lagi yang bisa dia nikahi? Apa yang dia lakukan hari ini? Bukankah hanya ingin memaksa kami menikah dengannya? Sebentar lagi kita lihat saja dia dipermalukan. Bahkan jika diselenggarakan dengan sangat meriah, apa gunanya? Sebentar lagi hanya akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Meskipun kata-kata yang diucapkan terdengar kejam. Tetapi Bai Haon menyadari perhatian dan kepanikan mereka padaku, hatinya semakin tenggelam. Sepertinya sejak Fusinian mengirimkan 3 kota itu kemarin. Semuanya telah berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mulai takut, kalau-kalau perbuatannya mengklaim pujianku di DZ ketahuan. Dengan susah payah menarik senyum, Tuan Muda Fu hanya menjaga gengsi. Dia sudah mengejar kalian begitu lama sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bilang menyerah begitu saja? Sekarang mungkin hanya menggertak dan berusaha bertahan. Ketiganya mengangguk dengan linglung. Diiringi alunan piano yang merdu dan romantis, pembawa acara mengumumkan, kami persilakan orang tua pengantin wanita mendampingi pengantin pria naik ke atas panggung. Pintu terbuka dengan keras. Aku memegang tangan ayah dan ibu Fu berjalan perlahan, setelan jas pesanan khusus di kelas atas, membuat seluruh auraku tampak luar biasa. Memperlihatkan ketampanan dan keremajaan wajahku dengan sempurna, saat aku keluar detak jantung semua orang melambat setengah ketukan. Sekilas kekaguman terpancar di mata ketiga saudara perempuan Gu. Namun segera ditekan, setelah pengantin pria naik ke atas panggung, pembawa acara segera mengumumkan, pengantin wanita naik ke atas panggung, kami persilakan pengantin wanita naik ke atas panggung. 1 detik, 5 detik, 10 detik, entah sudah berapa lama berlalu, pengantin wanita tak kunjung muncul. Ketiga saudara perempuan itu tampak jelas menghela napas lega. Gu Qingyu tersenyum sinis, Pusinian, sudah cukup lama kau berakting? Gu Yurou bahkan tersenyum dingin. Langsung bertepuk tangan memanggil beberapa pengawal, Pusinian, karena kau begitu keras kepala, maka kami juga tidak perlu lagi menjaga muka denganmu. Apa kau masih ingat aku pernah bilang, kalau kau bersikeras mengadakan pernikahan, maka setiap pernikahan yang kau adakan akan aku hancurkan. Di tengah kebisingan, wajah ayah dan ibu Gu langsung menjadi hitam legam, berdiri dan bertanya dengan nada tinggi. Kalian bertiga kenapa tidak duduk dengan tenang di kursi tamu malah membuat keributan? Berani menghancurkan pernikahan? Apa kalian tahu hari ini adalah hari bahagia Sinian dan kalian? Belum selesai berbicara. Gu Yurou langsung menyela kata-kata yang akan mereka ucapkan selanjutnya. Ayah, ibu, bukannya kami tidak mau menikah dengannya, hanya saja sejak dulu kami sudah bilang perjodohan boleh. Tetapi hanya nama tanpa pernikahan. Hati kami hanya untuk Bai Haon. Karena dia bersikeras, jangan salahkan kami. Dengan suara dingin, ketiga saudari itu serentak memerintahkan pengawal di belakang mereka. Mulai sekarang, hancurkan semua. Hancurkan sampai bersih, jangan sisakan apapun. Belum selesai bicara, pintu tempat pernikahan terbuka dengan keras. Sebuah suara dingin dan mulia terdengar. Siapa yang berani? Gu Yanxi masuk dengan langkah besar. Gaun pengantin menonjolkan sosoknya yang menggoda dan auranya yang dingin. Tentu saja, yang paling menonjol adalah wajahnya yang menawan dan cantik. Semua mata yang hadir tanpa sadar mengikutinya. Rambut panjangnya diikat menjadi sanggul yang lucu. Memperlihatkan alis dan mata yang indah, menatapku di atas panggung dengan tatapan membara, seolah menghiburku. Seolah memberiku keberanian tak terbatas. Bunga dada yang tersemat di sakunya tertulis dengan jelas, pengantin Gu Yanxi. Dalam sekejap, seluruh tempat pernikahan menjadi sunyi senyap. Semua orang lupa akan tindakan mereka dan terpaku di tempat. Di samping Gu Yanxi ada Tuan Gu dan Nyonya Gu. Ketiga saudari itu terpaku di tempat dengan tidak percaya. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Bagaimana mungkin? Pengantin di pernikahan Fusinian hari ini adalah bibi kecil mereka, Gu Yanxi. Ketiga saudari itu merasa seperti disambar petir. Pandangan mereka menjadi gelap dan mereka merasa langit akan runtuh. Jika semua yang ada di depan mereka ini benar. Lalu apa yang telah mereka lakukan selama ini? Menindas calon paman mertua mereka. Setelah memikirkan hal ini, ketiganya merasa sulit bernapas. Jelas sekali mereka tidak ingin menikah denganku sama sekali. Hari ini aku menikahi orang lain. Bukankah seharusnya mereka bahagia? Tapi mengapa?
Melihat pemandangan ini, hati mereka tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Sebaliknya, ada rasa sakit tumpul yang datang dari dada mereka. Ketiganya saling bertukar pandang dan melihat kebingungan dan kepanikan di mata masing-masing. Namun, pernikahan masih berjalan sesuai rencana. Gu Yanxi naik ke atas panggung dan meraih tanganku. Mata yang biasanya dingin itu jarang menunjukkan sedikit kelembutan. Tuan Gu dan Nyonya Gu tersenyum puas. Itu juga dianggap menyelesaikan masalah besar di hati mereka. Pembawa acara sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan senyumnya. Nada suaranya pun tidak bisa menahan diri untuk naik. Bolehkah saya bertanya kepada pengantin pria dan wanita, apakah Anda bersedia bertukar janji? Mulai hari ini, saling mendukung dan saling memahami. Apapun yang terjadi di masa depan, saling mencintai, menghormati, dan mendukung selamanya. Gu Yanxi dan aku saling bertukar pandang. Aku bersedia. Saat kami mengucapkan 3 kata ini serentak, tepuk tangan meriah terdengar di seluruh tempat. Semua orang dengan tulus memberikan restu mereka kepada pasangan pengantin baru ini. Hanya Gu Qingyu, Gu Yurou, dan Gu Yanyan yang menjadi pengecualian. Mereka berdiri terpaku dan menyaksikan adegan ini. Tinju mereka yang diletakkan di sisi tubuh tanpa sadar mengepal. Gu Yanyan tidak bisa menahan perasaan tidak rela yang tidak dapat dijelaskan di hatinya. Aku tidak setuju. Pikirannya juga kacau balau, sama sekali tidak bisa membedakan apa yang dia katakan. Hanya tahu berteriak dalam hati untuk mengucapkan kalimat ini, dan kemudian dia mengatakannya. Namun, suaranya tenggelam dalam tepuk tangan. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya sama sekali. Keberanian yang datang tiba-tiba padam dalam sekejap, tepuk tangan berhenti, tetapi dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berteriak lagi. Dia sangat membenciku dan tidak ingin menikah denganku. Sekarang aku menikahi orang lain, dia tidak perlu khawatir aku terus mengejarnya. Dia seharusnya puas dengan hasil ini. Gu Yanran menghibur dirinya berulang kali dalam hati. Gu Qingyu dan Gu Yurou sangat diam. Mata terpaku pada panggung, lama tidak beranjak. Selanjutnya, silakan mempelai pria dan wanita bertukar cincin. Dan berciuman satu sama lain. Anak-anak pembawa bunga melompat-lompat memberikan bunga dan cincin. Aku dengan tenang mengambil cincin berlian wanita. Memegang tangan Gu Yanxi, dengan sangat serius membantunya mengenakan cincin. Saat inilah hatiku benar-benar tenang. Tidak ada lagi yang bisa menyalahkanku dengan alasan perjanjian pernikahan ini. Aku menikahi Gu Yanxi. Aku menatap wajah yang dekat. Jantung berdebar kencang tak terkendali. Otak kosong, bahkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk sementara waktu tidak bereaksi. Gu Yanxi melihat kecanggunganku. Tersenyum pelan sambil menggenggam tanganku, memasangkan cincin untukku dan juga untuknya. Gerakan ini dilihat oleh semua orang yang hadir, seolah-olah dia rela terikat olehku. Entah dari mana terdengar teriakan kegembiraan. Diikuti oleh sorak-sorai dan teriakan yang tak henti-hentinya. Mereka juga berteriak, cium, cium. Hampir seketika wajah putih Gu Yanxi memerah sepenuhnya, bulu matanya bergetar gugup, matanya sedikit menunduk. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Mengangkat wajahnya yang indah dan menawan, Gu Yanxi juga dengan senang hati berjinjit, mencium sudut bibirku. Dari canggung hingga mahir hanyalah masalah sekejap. Kemudian aku bereaksi, lengan yang kuat dan kokoh memeluk erat pinggangnya. Setelah memeluknya erat dalam ciuman yang mesra, aku menyeka lipstiknya, memastikan tidak ada kesalahan lalu melepaskannya dengan sedikit terengah-engah. Ekspresiku masih bisa dibilang alami, tapi Gu Yanxi merasa lemah seluruh tubuh, hanya merasa seperti menginjak awan. Hanya tanpa sadar bersandar di pelukanku. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari tempat duduk tamu. Gu Qingyu langsung menghancurkan meja. Tangan kanannya berlumuran darah, tapi dia seperti tidak merasakan apa-apa, menatap panggung dengan mata merah. Gu Yurou juga tidak lebih baik, pisau dan garpu di tangannya dimainkan dengan indah, cahaya dingin melintas di antara putaran cepat. Membuat orang merasa ngeri, khawatir dia akan mengambil pisau dan naik ke panggung untuk membunuh di detik berikutnya. Nyonya Gu yang tua entah sejak kapan naik ke panggung. Mata yang biasanya ramah dan lembut penuh dengan ketidakpedulian. 3 tamparan renyah mendarat di wajah ketiga saudara perempuan keluarga Gu. Kalian semua keluar. Aku tidak ingin merusak pernikahan bibi kecil kalian. Suaranya sangat dingin. Melangkah dengan anggun menuju ruang istirahat. Di bawah ancamannya, ketiga saudara perempuan itu tidak berani melawan sama sekali, hanya dengan patuh mengikuti pergi. Pintu ruang istirahat tertutup dan terkunci dengan bunyi klik. Nyonya Gu yang tua mengeluarkan cambuk rotan hitam kemerahan, yang ditutupi duri. Warna mengkilapnya tidak menunjukkan usia. Tetapi saat dikeluarkan, mereka bertiga berlutut dengan rapi. Itu adalah hukum keluarga Gu. Mereka pernah dipukuli sekali sebelumnya. Dan mengingat rasa sakit itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Setelah itu, selama Nyonya tua mengeluarkan hukum keluarga, mereka sama sekali tidak berani melawan. Nyonya Gu tua melihat ekspresi mereka dan mencibir, cambuk di tangannya berdesir. Sepertinya kalian masih tidak tahu kesalahan kalian. Jika bukan karena aku dan kakekmu tinggal di pengasingan di villa, aku khawatir kalian akan membuat kekacauan. Pernikahan itu sudah lama ditetapkan. Xinian adalah pemuda yang baik. Bagaimana kalian bisa memperlakukannya seperti itu?
Nyonya Gutua tidak bisa lagi menahan amarahnya dan langsung melemparkan cambuk kepada mereka. Kalian bertiga saling mencambuk sampai aku menyuruh kalian berhenti. Ketiga bersaudari itu tidak berani melawan sama sekali. Masing-masing dari mereka berusaha sekuat tenaga untuk saling mencambuk. Hanya dalam beberapa kali cambukan, pakaian mereka robek. Darah terus mengalir keluar. Entah berapa lama, Nyonya Gutua akhirnya memberi isyarat untuk berhenti. Dengan ekspresi tajam, dia bertanya, "Katakan padaku, kesalahan apa yang telah kalian lakukan?" Setelah hening sejenak, Gu Qingyu membuka mulutnya terlebih dahulu. "Nenek, aku tidak salah. Aku tidak ingin menikah dengannya. Semua keluhan yang dia terima hanya karena dia bersikeras untuk mendekatiku. Aku sudah memperingatkannya berkali-kali." Gu Yuro menimpali, "Nenek, aku juga. Jika dia tidak terus mengejarnya, dia tidak akan menerima banyak hukuman. Dia menggertak Bai Haon, itu yang pantas dia dapatkan." Gu Yanyan juga mengangkat kepalanya dengan keras kepala, "Aku juga berpikir begitu, Nenek. Kami semua tidak puas dengan perjodohan ini. Seharusnya tidak pernah ada. Kami tidak salah." Nyonya Gutua mencibir karena marah. "Karena kalian terus-menerus mengatakan bahwa kalian tidak ingin menikah dengan Xinian. Lalu mengapa kalian menghalangi hari ini? Xinian sudah setuju untuk menikahi Yanxi. Keinginan kalian sudah terpenuhi, apalagi yang membuat kalian tidak puas?" Mendengar ini, ketiga wanita itu terdiam. Ruang istirahat menjadi sunyi senyap. Setelah lama terdiam, Nyonya Gutua mencibir lagi, "Karena kalian bersikeras tidak mau mengakui pikiran jujur kalian, baiklah. Aku akan menjodohkan kalian dengan Bai Haon yang kalian sukai. Jika kalian berani mengganggu Xinian dan Yanxi di masa depan, aku tidak akan mengampuni kalian. Yanxi juga tidak akan mengampuni kalian." Mendengar ini, ketiga wanita itu tertegun dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Mereka bertiga bertanya serempak. "Nenek, apa yang kamu katakan?" Nyonya Gutua mengulanginya lagi. Gu Yanyan menundukkan kepalanya. "Urusan pertunangan masih terlalu dini, aku belum memikirkannya." Ada kepanikan dan ketakutan yang tak terbatas di hatinya. Sepertinya dia tidak terlalu terburu-buru untuk bertunangan dengan Bai Haon. Melihat kedua saudara perempuannya di sampingnya, jelas bahwa mereka juga berpikir demikian. Melihat perlawanan diam-diam dari ketiga wanita itu, ejekan di wajah Nyonya Gutua menjadi lebih jelas. "Oh, tidak mau bertunangan dengan Bai Haon? Bermimpi saja. Masalah ini sudah diputuskan. Kalian terus-menerus mengatakan bahwa kalian menyukainya. Bukankah kalian ingin menikah dengannya? Aku kabulkan keinginan kalian. Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan." Dengan suara keras, Nyonya Gutua pergi dan menutup pintu. Pintu dikunci dari luar, mereka tidak bisa keluar sama sekali. Tepat ketika mereka hendak mengatakan sesuatu, suara datar dari pengawal tiba-tiba terdengar dari luar. "Nona-nona, silakan terus saling memukul." Nyonya tua berkata bahwa kita baru bisa membebaskan kalian setelah kepala keluarga mengatakan untuk melepaskan kalian. Setelah mengatakan itu, pengawal itu berjaga di luar pintu. Gu Qingyu, Gu Yurou, dan Gu Yanyan saling bertukar pandang, tanpa sadar mengerutkan kening menyalahkan satu sama lain. "Kenapa kalian tidak setuju menikah dengan Bai Haon?" Tiga suara muncul bersamaan, lalu Gu Qingyu dengan kesal mengacak-acak rambutnya. "Aku hanya menyukainya, tapi tidak pernah berpikir untuk menikah dengannya." Jelas sekali dua orang lainnya juga berpikir demikian. Meskipun masih membahas Bai Haon, tapi pikiran mereka bertiga sudah tertuju padaku. Mereka ingin keluar, merasa aku sudah menipu mereka begitu lama. Kenapa aku bisa menikah dengan bibi mereka? Mereka tidak percaya aku dan Gu Yanxi benar-benar menikah. Mereka bertiga memiliki keraguan yang sama. Mereka berulang kali menghibur diri sendiri. Mungkin hari ini semua itu hanya sandiwara yang mereka lakukan bersamaku. Namun ciuman mesraku dengan Gu Yanxi terpatri dalam benak mereka dan tak bisa hilang. Rasa tidak rela dan amarah yang besar menyelimuti hati mereka. Mereka sangat ingin mendapatkan jawaban. Kenapa hati mereka begitu sakit saat melihat aku menikahi orang lain? Kenapa saat kami berciuman, yang mereka pikirkan adalah, andai saja mereka yang menciumku? Begitu kedua pertanyaan ini muncul, hati mereka bertiga terkejut, ternyata mereka semua menyukai Fu Xinian. Perasaan absurd yang tak terlukiskan menenggelamkan mereka, mereka terus-menerus membantah dalam hati, namun semakin mereka membantah. Jeritan dari lubuk hati semakin keras, tapi hari ini adalah malam pernikahan aku dan Gu Yanxi, melirik waktu di ponsel. Pukul 23.59, mereka sudah terlambat, saat ini, aku dan Gu Yanxi seharusnya sudah melakukan segalanya. Aku benar-benar menikahi orang lain, orang itu adalah bibi mereka. Sepanjang malam mereka bertiga tidak bisa tidur. Membuka mata dengan mati rasa hingga saling mencambuk secara mekanis, hampir tidak ada bagian tubuh mereka yang tidak terluka. Wajah mereka juga pucat seperti kertas. Darah hampir mewarnai seluruh ruangan, tetapi tidak ada satupun yang berhenti lebih dulu. Mereka juga tidak bisa berhenti. Entah berapa lama berlalu, mereka bertiga akhirnya tidak tahan dan pingsan. Ketika mereka bangun lagi mereka berbaring di ranjang rumah sakit, melihat mereka bangun. Gu Yanxi dengan acuh tak acuh mengangkat matanya. "Kalian sudah bangun? Hukuman kecil yang diberikan ibu kepada kalian ini tidak menarik perhatianku. Apa yang telah kalian lakukan pada Xinian, akan dikembalikan seperti semula." Dia dengan ringan mengucapkan kalimat itu.
Sebelum keluar dari pintu, dia sengaja menoleh dan berkata, "Ingat status kalian sekarang, setelah bertemu Xinian, kalian harus tahu harus memanggilnya apa. Jika kalian salah memanggilnya sekali, akan dihukum sekali, sampai kalian benar-benar mengingatnya, dan Bai Haon sudah menjadi tunangan kalian. Cepat pikirkan siapa yang akan menikah dengannya." Wajah mereka bertiga diranjang pucat, diam tanpa mengeluarkan suara. Jelas bibi mereka hanya beberapa tahun lebih tua dari mereka. Aura di tubuhnya benar-benar tidak bisa dibandingkan oleh mereka. Keputusasaan yang kuat menyebar di seluruh ruangan, mereka semua sudah dewasa. Jejak mesra di kerah baju Guyansi dan kepuasan di antara alisnya, mereka sama sekali tidak bisa mengabaikannya. Kami sudah melakukan segalanya. Pernikahan sudah diadakan, sertifikat pernikahan juga sudah di tangan. Mereka bertiga tidak memiliki kesempatan lagi, keputusasaan yang luar biasa menekan mereka hingga hampir tidak bisa bernapas. Bahkan bernapas pun menjadi sangat sulit. Tiba-tiba pintu ruangan didorong terbuka, aroma parfum yang familiar dan menenangkan masuk ke hidung terlebih dahulu. Mereka bertiga memanggil nama itu ke arah pintu. "Xinian," namun yang masuk bukanlah Xinian melainkan Bai Haon. Senyum di wajahnya langsung membeku, tangan yang memegang termos semakin erat menggenggam. "Apakah kalian salah mengenali orang tadi? Yang dipanggil adalah Fu Xinian, kan?" Bai Haon masuk dengan sendirinya, meletakkan 3 termos dan berbicara sendiri. "Ini sup ayam yang kubuat sendiri. Kalian bertiga terluka parah, pasti sangat sakit." Sambil berkata, dia mencoba menyentuh luka mereka. Gu Qingyu secara refleks ingin menghindar. Tetapi karena luka di tubuhnya, dia tidak bisa bergerak dan hanya menolak dengan dingin. "Jangan sentuh aku. Aku baik-baik saja. Mereka yang butuh kau urus. Pergilah lihat mereka." Bai Haon terdiam sejenak, senyum di wajahnya sangat dipaksakan, berbalik ingin melihat 2 orang lainnya. Mereka juga buru-buru menghindarinya. "Tidak perlu, aku juga tidak butuh. Duduklah, jangan banyak bergerak. Kenapa kalian tiba-tiba bersikap begitu dingin padaku?" Bai Haon tampak sangat kecewa. "Apa ada yang kulakukan salah? Apa ini karena masalah perjanjian pernikahan? Tapi ini juga bukan salahku. Aku tahu aku hanya anak seorang pelayan, tidak pantas dengan status kalian. Aku juga tidak pernah berharap bisa bersama kalian. Selama ini aku hanya ingin berada di sisi kalian, bisa selalu menjaga kalian saja sudah cukup. Tapi masalah perjanjian pernikahan ini diputuskan oleh Nyonya Tua. Aku tidak bisa menolak. Bisakah kalian mencoba menyukaiku sedikit saja?" Melihat penampilannya yang rendah hati dan hati-hati, mereka bertiga tidak merasakan sentuhan emosi seperti sebelumnya, malah hanya merasakan kejengkelan yang tak terlukiskan. Setelah menyadari bahwa yang mereka sukai sebenarnya adalah Fu Xinian, mereka tidak pernah berpikir untuk menikah dengan Bai Haon. Jika salah satu dari mereka bersikap baik padanya, dan membuat nenek yakin untuk menikahkannya dengannya, bukankah itu akan disesali seumur hidup? Memikirkan hal ini, Gu Qingyu langsung berbicara. "Aku tidak pernah berpikir untuk menikah denganmu. Dulu aku memang menyukaimu, tapi sekarang aku sudah menyadari isi hatiku. Orang yang benar-benar kusukai adalah Fu Xinian. Sebelumnya aku hanya berterima kasih padamu. Kau menyelamatkanku di DZ. Sebagai ucapan terima kasih, kau boleh mengajukan satu permintaan padaku. Asalkan tidak berlebihan, aku akan mengabulkannya. Kau dan Bibi Bai tidak hidup dengan baik. Aku bisa memberi kalian uang, tapi dengan syarat kau dan Bibi Bai secara sukarela meninggalkan keluarga Gu, atau pilih mereka berdua. Singkatnya, aku tidak akan menikah denganmu." Bai Haon tertegun di tempat, telinganya berdenging. Bagaimana bisa begini? Padahal perjanjian pernikahan sudah ditetapkan. Kenapa dia tiba-tiba menolak? Dia menatap Gu Yurou dan Gu Yanyan dengan memohon. "Kalian berdua." Tatapan Gu Yurou dingin dan dengan tegas menolak. "Maaf, Bai Haon, aku juga tidak ingin menikah denganmu. Perjanjian pernikahan ini adalah keputusan nenek. Bukan kami yang memintanya. Perjanjian pernikahan ini bukan salahmu, juga bukan karena statusmu. Hanya saja aku tidak cukup menyukaimu, tidak bisa menghabiskan hidup bersamamu. Selain perjanjian pernikahan, apapun yang kau inginkan boleh kau minta. Bagaimanapun juga, kau adalah penyelamat kami." Gu Yanyan jelas memiliki pemikiran yang sama. "Bai Haon, aku juga tidak pernah berpikir untuk menikah denganmu. Jika kau ingin menikahi orang lain, kami akan membantumu mencari jalan. Siapapun itu, kami akan berjuang untukmu. Hanya saja orang itu bukan aku." Mendengar ini, Bai Haon merasa hatinya tenggelam tak berujung. Dia tidak pernah menyangka. Setelah berusaha begitu lama, aku hanya mendapatkan beberapa janji ini. Kata-kata yang dulu mereka ucapkan padaku, ini diucapkan semuanya padanya. Hati Bai Haon terasa perih dan tidak rela, tanpa sadar dia mengungkapkan ketidakpuasannya. "Kalian bilang orang yang kalian sukai adalah Xinian. Tapi dia sudah menikah, dia sudah menikahi bibi kalian. Kalian dan dia sudah tidak mungkin lagi. Terlebih lagi, kenapa tiba-tiba sekali? Jelas sebelum dia menikah, kalian bilang menyukaiku, kenapa berubah begitu cepat?" Seketika, ekspresi ketiga bersaudara itu langsung berubah suram. "Xinian hanya marah pada kami, dia dan bibi tidak memiliki perasaan apapun. Sebaiknya kau tarik kembali kata-katamu tadi." Tatapan mata Gu Qingyu menjadi dingin,
Tidak ada lagi kehangatan seperti sebelumnya. Kau juga sudah bilang. Itu adalah kata-kata suka yang kami ucapkan sebelum Xinian menikah. Jika bukan karena pernikahan ini, kami mungkin tidak akan pernah menyadari siapa sebenarnya orang yang kami sukai di dalam hati kami. Gu Yanyan dengan kesal mengangkat kelopak matanya. Sebaiknya kau kembali dulu. Kami tidak membutuhkanmu di sini. Soal pertunangan, meskipun kau tidak berinisiatif untuk membatalkannya, itu juga tidak mungkin menjadi kenyataan. Kami tidak akan menikah denganmu, kau juga tidak perlu datang lagi. Untuk menghindari nenek salah paham bahwa kami semua ingin menikah denganmu, kau dan Bibi Bai juga pindah dari villa ini. Nantinya akan ada orang yang memberimu kompensasi. Begitu selesai berbicara, Gu Yuro menekan tombol di samping tempat tidur, langsung memanggil perawat. Mulai sekarang, jangan biarkan dia masuk lagi. Kami tidak ingin bertemu dengannya. Perawat itu terus mengangguk. Tuan, mohon segera pergi. Bai Haon dikelilingi oleh perawat dan satpam, lalu didorong keluar dari rumah sakit. Dia masih menoleh ke belakang beberapa kali. Hanya karena sebuah pertunangan, kenapa mereka tiba-tiba bilang tidak cinta lagi? Mungkinkah kebaikan mereka padanya selama ini palsu? Dia tidak mengerti dan tidak ingin pergi. Sudah berusaha begitu lama, pada akhirnya semuanya sia-sia. Bagaimana bisa dia menerima hasil ini? Bai Haon dengan tidak rela menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, melihat ke arah kamar pasien. Dia harus kembali lagi ke sisi mereka. Kamar pasien akhirnya kembali tenang. Ekspresi ketiga wanita itu sedikit tidak baik. Sudah beberapa hari ini. Mereka tidak tahu berapa banyak pesan yang kukirim. Ada foto mereka terbaring di ranjang rumah sakit, ada kata-kata mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ada harapan agar aku bisa datang menjenguk mereka, tapi semuanya hilang tanpa jejak, tidak mendapatkan balasan apapun. Gu Qingyu melihat kotak dialognya denganku. Dia sangat menyesal di dalam hati. Pesan terakhir yang kukirim masih berupa kata-kata perhatian padanya, tapi itu sudah terjadi sebulan yang lalu. Saat itu, dia membohongiku, membiarkanku berdiri di tengah hujan seharian hanya untuk mendapatkan surat nikah. Gu Qingyu, besok bawa payung, kau datang ingat bawa payung. Apa kau mengalami kecelakaan? Aku tidak datang. Gu Qingyu, kantor catatan sipil akan segera tutup. Kapan kau akan datang? Di jalan, ingat untuk selalu berhati-hati. Dia merasa aku benar-benar bodoh, mengirimkan banyak sekali kata-kata perhatian. Dirinya sendiri sudah basah kuyup tapi masih tidak mau pergi. Sementara dia saat itu tidak membalas satupun pesan. Sekarang, kami berdua benar-benar bertukar posisi. Dia mengirimkan banyak sekali pesan, mungkin saja tidak ada satupun yang kulihat. Gu Qingyu melihat ke arah kedua adiknya di sampingnya. Mereka semua menatap ponsel yang tidak memberikan balasan, hanya diam. Jelas sekali mereka merasakan hal yang sama, hingga saat ini mereka baru benar-benar menyadarinya. Apa sebenarnya maksud dari perkataanku sebelumnya bahwa aku tidak akan pernah mencari mereka lagi? Gu Yuro tidak sabar lagi, meneleponku. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya tersambung. Xinian, bisakah kamu datang menjengukku di rumah sakit? Aku tidak pernah berpikir untuk menikah dengan Bai Haon. Aku sudah mengerti, orang yang benar-benar aku sukai adalah kamu. Belum selesai dia berbicara, tiba-tiba suara Gu Yanxi memotongnya. Gu Yuro, Xinian sedang tidur, jangan mengganggunya. Suara dingin Gu Yanxi justru memiliki kelembutan yang mendalam. Setelah suara selimut bergesekan, aku seperti tidak memiliki rasa aman, mengikuti arah kehangatan memeluk Gu Yanxi, mencium aroma dingin yang menenangkan dari tubuhnya dan tertidur. Aku bahkan tanpa sadar mengeluarkan suara. Berisik sekali. Kenapa istriku belum tidur? Gu Yanxi tersenyum tipis, membenamkan diri dalam pelukanku. Dengan gerakan lambat dan lembut menepuk punggungku, membujukku untuk tidur. Suami tidurlah, aku tidak akan berisik. Saat melihat ponsel lagi, aku menyadari panggilan itu sudah terputus entah sejak kapan. Gu Yuro menggenggam ponselnya erat hingga hampir hancur. Mata Gu Yanran membelalak merah, hatinya sangat tidak rela. Mata Gu Qingyu sedikit menunduk, hatinya juga sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya saat jamuan makan keluarga, mereka bertiga secara bersamaan keluar dari rumah sakit lebih awal. Sebelum jamuan makan keluarga dimulai, aku merangkul Gu Yanxi dan muncul di depan semua orang. Gu Yanxi mengenakan gaun berwarna merah muda, anggun dan mewah, berdiri di sampingku yang memiliki aura mengesankan, saling melengkapi satu sama lain. Orang-orang yang datang ke jamuan makan keluarga menatapku dengan sedikit rasa hormat. Sangat berbeda dari penghinaan samar-samar yang mereka tunjukkan padaku sebelumnya, aku berdiri di sini mewakili identitasku, tidak ada seorang pun yang berani berdiskusi dengan santai seperti dulu. Aku juga sudah melihat dengan jelas wajah asli orang-orang ini, tentu saja aku tidak berniat mengungkapkannya, hanya merangkul Gu Yanxi dan berjalan menuju aula utama. Saat melewati taman, Gu Yanxi tiba-tiba berhenti. Bagaimana kalau hari ini aku mengajakmu menonton pertunjukan yang bagus? Kata-katanya mengandung makna yang dalam. Tetapi dia tidak bermaksud mengatakannya dengan jelas. Kesalahan yang dilakukan oleh ketiga keponakan kita itu, sepertinya belum menerima hukuman yang seharusnya. Bukan? Aku hanya mendengarkan dengan hati yang sangat tersentuh. Dia masih orang pertama yang dengan tegas berdiri di sisiku, percaya padaku, dan membantuku. Orang tuaku tidak pernah peduli apakah aku merasa dirugikan, hanya berharap aku bisa menyenangkan hati ketiga saudariku.
sehingga pernikahan ini bisa terwujud. Terlebih lagi mereka sering bepergian dan sibuk di luar. Bahkan jika mereka tahu aku dirugikan, mereka hanya akan memberikan beberapa kalimat hiburan biasa, dan terus sibuk dengan urusan mereka. Kakek dan nenek Gu, selama bertahun-tahun tinggal di pengasingan di villa dan tidak mencampuri urusan dunia, hanya akan kembali ke keluarga Gu untuk menangani urusan keluarga yang penting. Bahkan jika mereka menyayangiku, mereka tetap tidak bisa membantuku setiap saat, apalagi ayah dan ibu Gu. Mereka hanya peduli pada ketiga anak mereka, jadi selama ini aku hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Tiba-tiba aku mendongak menatap Gu Yanxi. Tanpa sadar menarik lengan bajunya dan bertanya, "Yanxi, bolehkah aku mencoba mengandalkanmu?" Gu Yanxi menjawab tanpa ragu. Sudut bibirnya sedikit terangkat, "Tentu saja, selama kamu adalah suamiku, aku akan selamanya menjadi rumahmu." Sambil berbicara, kami berjalan ke tepi danau buatan di taman. Dia menarikku untuk duduk tegak di bangku panjang. Melihat air danau yang jernih, hatiku masih sedikit gugup. Trauma psikologis yang tertinggal setelah jatuh ke air waktu itu terlalu besar, sehingga sekarang melihat danau buatan, aku masih merasa sedikit takut. Gu Yanxi dengan tenang menggenggam tanganku. "Jangan takut, ada aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu berada dalam bahaya apapun." Saat itu, tiga bersaudara Gu juga perlahan mendekati danau buatan, dengan seorang anak laki-laki mengejar di belakang mereka, yaitu Bai Haon. Bai Haon tampak tidak rela, berjalan dengan terhuyung-huyung. Namun masih menggigit bibir dan mengikuti mereka. "Pembatalan pertunangan bukanlah wewenangku, apalagi aku benar-benar menyukai kalian." "Apakah kalian benar-benar sangat membenciku?" Nyonya besar berkata, "Hari ini dia ingin aku memilih siapa yang akan kunikahi di depan semua orang. Aku sudah memiliki jawabannya di dalam hati. Apakah kalian harus melihatku menikahi orang lain juga? Baru kalian akan menyesal dan benar-benar menyadari cinta kalian padaku?" Kalian pernah berkata, "Saat aku menyelamatkan kalian dari reruntuhan gempa, kalian jatuh cinta padaku, hanya aku di hati kalian. Bagaimana bisa begitu mudah melepaskannya? Lalu apa artinya semua luka yang kuderita karenanya?" Mendengar kata-kata ini, ketiganya berhenti, ekspresi Gu Qingyu menjadi sangat dingin. Amarah menyala di mata hitamnya. "Luka yang kau derita karena menyelamatkan kami, bukankah luka itu kau buat sendiri? Kami bahkan mengira kau menyelamatkan kami, dan memperlakukanmu dengan baik selama bertahun-tahun, lihatlah sendiri apa semua ini. Sampai sekarang masih ingin mempermainkan kami." Sambil berkata demikian, Gu Qingyu melemparkan setumpuk foto ke wajah Bai Haon. Dia merasa sangat dingin. Dengan tangan gemetar mengambil beberapa foto itu, bahkan tidak berani membuka mata untuk melihatnya. Namun semua ingatan di masa lalu muncul kembali di benaknya. Saat itu, saudari Gu sebagai perwakilan grup Gu, pergi untuk menghadiri upacara penggalangan dana amal. Sayangnya pada hari upacara terjadi gempa bumi mendadak. Ketiga saudari Gu terkubur di reruntuhan. Begitu juga dengan Bai Haon yang mengikuti mereka. Dia panik dan sangat ketakutan. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu bertahan hidup. Jadi setelah tim penyelamat datang, dia bergegas meminta bantuan, tetapi setelah diselamatkan dia merasa lega dan pingsan. Dari awal hingga akhir, dia tidak menyebutkan tiga saudari Gu yang pingsan tidak sadarkan diri di dekatnya. Setelah mengetahui berita tentang gempa bumi, aku mengabaikan rintangan. Bergegas ke lokasi gempa berlawanan arah dengan kerumunan, untuk menyelamatkan mereka, aku secara sukarela menjadi sukarelawan yang berpartisipasi dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan mereka bertiga. Menderita luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhku. Demi pencarian dan penyelamatan, tanganku yang semula putih bersih dipenuhi luka, berdarah-darah. Beberapa jariku patah, tubuhku mengalami patah tulang dan luka lecet yang tak terhitung jumlahnya, hampir mengancam jiwa, tetapi orang yang kucelamatkan dengan sekuat tenaga malah direbut oleh Bai Haon. Bai Haon merasa jijik dengan rasa perbekalan penyelamat yang tidak enak, berpikir bahwa tiga bersaudara itu sudah lama tidak terdengar kabarnya dan mungkin sudah meninggal. Dia panik dan ingin melarikan diri, tetapi melihatku yang pingsan dan tiga bersaudara yang diselamatkan, jadi dia berpura-pura menjadi orang lain. Dia memukul tangannya sendiri dengan batu, menambahkan luka di tubuhnya, mengantar mereka untuk mencari petugas medis, tetapi hanya meninggalkanku. Jika bukan karena petugas penyelamat yang berpatroli dan mencari, aku mungkin sudah mati di sana. Melihat foto-foto yang diambil dengan sangat jelas ini, otak Bai Haon menjadi kosong, bibirnya bergerak, hampir tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. "Aku tidak membohongi kalian, aku benar-benar orang yang menyelamatkan kalian. Semua ini palsu, kalian harus percaya padaku. Ini Fusinian kan? Dia sengaja menggunakan ini untuk menipu kalian. Dia sudah menikah, kenapa masih tidak tenang? Aku sudah tahu dia serakah, dia menginginkan kalian bertiga." Tamparan renyah membuat wajah Bai Haon terpelanting. Gu Yuro menatap tangannya dengan jijik, mencari tisu disinfektan. Dia menggosok setiap jari dengan cermat. "Apa kau pikir semua orang sama sepertimu? Hanya dengan memikirkan bahwa kita telah ditipu olehmu begitu lama." Aku merasa jijik. "Aku seorang dokter, kau bisa menipuku saat itu karena aku tidak curiga. Sekarang buktinya sudah jelas di depan mata. Kenapa kau masih berbohong?" Gu Yanyan merasa tamparan kakak kedua belum cukup memuaskan.
Dia langsung menekan Bai Haon dan mendorongnya ke danau buatan. Kami menyakiti Xinian berkali-kali karena dirimu. Jika bukan karenamu, kita tidak akan sampai sejauh ini dengannya. Dia melihat Bai Haon yang tenggelam dan timbul di danau buatan, hanya ada kebencian di hatinya. Tidak ada sedikit pun rasa sakit. Dia terus meronta dan memohon pertolongan dengan putus asa. Tolong aku tidak bisa berenang. Mohon bantu aku. Lepaskan aku benar-benar tahu aku salah. Gu Yanyan tersenyum mengejek, cukup, jangan berpura-pura lagi. Kau bisa berenang. Kau tidak berpikir jika kau meniru Xinian, kita akan merasa kasihan padamu, kan? Gu Qingyu dan Gu Yurou juga menyetujui maksudnya. Tanpa sedikit pun niat untuk menyelamatkan Bai Haon. Gerakan meronta Bai Haon berangsur-angsur berhenti, menyadari bahwa tidak ada yang akan menyelamatkannya. Hanya bisa berusaha menghemat tenaga dan perlahan berenang ke tepi. Aku benar-benar tahu aku salah. Memang Xinian yang mengeluarkan kalian dari reruntuhan. Tetapi jika bukan karenaku, kalian mungkin tidak akan bisa menunggu tim penyelamat datang. Aku juga menyelamatkan kalian. Dia dengan susah payah memanjat ke darat, tetapi saat dia benar-benar naik, Gu Qingyu menginjak tangannya. Tepat ketika dia meminta pertolongan. Dia dengan kejam menekan pundaknya, menekannya kembali ke air. Setelah bersusah payah, Bai Haon naik lagi. Kali ini Gu Yurou yang mengirimnya kembali ke air. Setelah berkali-kali bolak-balik, melihat dia hampir mati, mereka akhirnya melepaskannya. Jika kau tahu diri, secara sukarela batalkan pertunangan dengan nenek. Kalau tidak, kami tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Semua yang terjadi hari ini hanyalah permulaan, memberi MU pelajaran kecil. Jika kau masih belum menyerah, kau akan tahu akibatnya. Mata Gu Yurou penuh dengan ketidakpedulian dan jijik. Bai Haon hanya merasa seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam gudang es. Tubuhnya menyusut beberapa kali dan terasa dingin. Akhirnya, matanya berputar dan benar-benar pingsan. Gu Qingyu dengan tenang memberi isyarat kepada pelayan untuk membawanya pergi. Gu Yurou dan Gu Yanyan dengan tenang bersiap untuk pergi ke aula utama. Saat ini, aku menoleh untuk melihat Gu Yanxi di sampingku. Aku sedikit tidak mengerti. Sebagian besar kesalahan disebabkan oleh mereka bertiga. Mengapa hanya menghukum Bai Haon seorang diri? Apakah kau ingin menoleransi mereka? Begitu pertanyaan ini diajukan, aku langsung menyesalinya. Gu Yanxi dan ketiga bersaudara itu adalah keluarga yang sebenarnya. Ada hubungan darah. Gu Yanxi ingin membantu dan menoleransi mereka. Aku sama sekali tidak berhak mempertanyakan. Aku tanpa sadar menundukkan kepala, tatapanku menghindar, dan aku mengerutkan bibir. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Gu Yanxi menangkap kemunduranku, tersenyum penuh pengertian, dan menggenggam tanganku. Jangan khawatir, orang yang melakukan kesalahan pantas mendapatkan hukuman. Jika orang tua mereka bertiga tidak mengajari mereka, kami sebagai yang lebih tua akan mengajari mereka. Aku sudah bilang, kau selalu bisa mengandalkanku. Lakukan apa yang kau sukai dan ingin lakukan. Aku akan selalu mendukungmu. Aku mengangguk dengan linglung. Aku menutupi telingaku yang memerah dan memalingkan muka dengan canggung. Aku melihat ke kejauhan, tiba-tiba terdengar 3 suara berat benda jatuh ke air. Ternyata pengawal berpakaian hitam Gu Yanxi menghentikan jalan ketiga saudari itu dan langsung melemparkan mereka ke danau. Danau buatan yang selalu tenang hari ini menjadi sangat gaduh. Gu Yanxi menggandeng tanganku dan muncul di depan mereka bertiga. Bagaimana kalian menindas Xinian? Sekarang kalian juga harus merasakannya sendiri. Kekuasaan keluarga Gu bukan untuk kalian gunakan untuk menindas yang lemah. Jika kalian tidak belajar untuk mengerti dan mengakui kesalahan, maka jangan memakai nama keluarga Gu. Kalimat terakhir yang diucapkan dengan ringan membuat ketiga orang di danau itu sangat panik. Mereka bisa mencapai sesuatu tanpa bergantung pada keluarga Gu, tetapi kehilangan nama keluarga Gu adalah aib yang sangat besar. Setelah ketiganya berenang ke tepi, seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan kesedihan. Gu Qingyu meminta maaf dengan kaku, "Maaf Xinian, aku salah." Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan kalimat ini kepadaku. Gu Yurou juga sangat menyesal. "Xinian, selama ini kami salah. Salah mengenali penyelamat dan salah mengenali hati sendiri. Itu salahku." Mata merah muda Gu Yanyan sangat mencolok. Menatapku dan memohon dengan suara pelan. "Xinian, maafkan aku, apakah masih ada kesempatan untuk menebusnya? Apapun yang kau inginkan, aku bersedia memahami kesukaanmu. Bisakah kita memulai dari awal lagi?" Belum sempat dia selesai berbicara, ekspresiku tenang menatap mereka. "Tidak bisa. Aku sudah berkali-kali mengatakan bahwa pernikahan itu ditentukan oleh para tetua kedua keluarga dan tidak dapat dihindari. Aku tidak mencintai kalian. Hanya karena perjanjian pernikahan aku harus bersikap baik kepada kalian. Bukankah ini hasil yang paling sempurna? Sekarang aku muncul di depan kalian. Hanya dengan satu identitas, yaitu tetua kalian, paman kalian." Aku menggenggam tangan Gu Yanxi dan menatap mereka dari atas. "Sekarang sebutan apa yang harus diucapkan? Apakah kalian masih belum mengingatnya sekarang?" Terdiam lama. Ketiganya dengan enggan mengucapkan sebutan itu, "Paman." Aku tersenyum puas. Saatnya jamuan makan dimulai, ayo pergi. Aku dan Gu Yanxi berjalan ke depan dengan jari-jari saling bertautan.
Ada semacam pemahaman diam-diam yang mengisolasi semua orang. Di jamuan makan keluarga, Guyansi memperhatikan kesukaanku dan mengambilkan lauk untukku. Ini yang kau suka, makanlah lebih banyak. Aku tersenyum dan mengangguk, menundukkan kepala dan makan dengan lahap. Nyonya Gutua menyaksikan adegan ini dengan puas, senyum di wajahnya tidak bisa berhenti. Ketika jamuan makan keluarga akan segera berakhir, Bai Haon berlari masuk sambil menangis. Dengan suara gedebuk, dia berlutut dengan tegas di tanah. Dia membenturkan kepalanya dengan keras kepada Nyonya Gutua, mohon batalkan pertunanganku dengan ketiga nona. Mereka tidak menyukaiku. Aku hampir mati di danau hari ini. Meskipun keluargaku miskin, aku juga punya harga diri. Aku tahu bahwa mereka mengatakan menyukaiku sebelumnya semuanya palsu. Kebaikan dan perhatian mereka padaku semuanya palsu. Aku tidak sanggup menerima pertunangan ini. Orang yang mereka sukai sebenarnya adalah Sinian. Jadi aku menyerah dan mohon kalian mengizinkanku pergi. Sambil berkata begitu, Bai Haon terus membenturkan kepalanya. Darah sudah merembes keluar dari dahinya, pemandangan yang mengerikan. Dia masih mengenakan pakaian pasien, suasana di tempat itu sunyi senyap, hanya keheningan yang mematikan. Tuan Gu dan Nyonya Gu yang duduk di posisi teratas memiliki wajah muram. Tongkat itu dihentakkan dengan keras ke tanah, menarik perhatian semua orang. Gu Qingyu, Gu Yurous, Gu Yanyan, kalian bertiga jelaskan baik-baik. Sebenarnya apa yang terjadi? Dengan suara pecah, Tuan Gu membanting cangkir teh ke tanah, langsung pecah berkeping-keping. Mendengar suara itu, mereka bertiga langsung berlutut di tanah. Wajah mereka memucat, jelas kondisi mereka juga tidak baik. Gu Qingyu dengan tegas membuka mulut. Kakek, ini salahku, aku melakukan kesalahan. Tapi aku benar-benar tidak ingin menikah dengan Bai Haon. Dia menipu kami. Kami memohon padanya untuk mengatakan bahwa dia menyukai kami dan menolak perjodohan dengan Sinian. Tapi sekarang aku sudah berpikir jernih. Aku tidak ingin terikat oleh perjanjian pernikahan dan menikahi orang yang rendah moral. Lepaskan aku. Gu Yurous tampak bertekad. Aku sama dengan kakak perempuan, aku tidak pernah menyukai Bai Haon. Kedepannya juga tidak akan pernah dan tidak mungkin menikah dengannya. Mohon kakek dan nenek membatalkan perjodohan ini. Gu Yanyan juga memasang wajah keras kepala. Aku juga, pernikahan paksa tidak ada artinya. Jika harus menghabiskan seumur hidup dengan orang yang tidak dicintai, maka aku lebih baik berkelana di luar negeri seumur hidup dan tidak kembali lagi. Setelah mendengar perkataan mereka, Nyonya Gu hanya tersenyum dingin. Jadi itu yang kalian pikirkan? Mereka bertiga serentak menjawab, ya. Nyonya Gu menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan perkataannya. Sebenarnya aku kecewa. Jika bukan karena Yansi, kapan kalian akan tahu bahwa Sinian yang menyelamatkan kalian? Apakah kalian pernah dengan serius menyelidikinya? Apakah kalian mempercayai penjelasan Sinian? Kalian tidak mempercayainya. Kata-kata ini menghantam hati mereka bertiga dengan keras. Wajah mereka pucat pasi, sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membantah. Karena apa yang dia katakan semuanya benar. Jika bukan karena bibi kecil yang mengirimkan bukti kepada mereka mungkin akan terus mempercayai Bai Haon. Di bawah provokasi Bai Haon, mereka telah menyakiti Sinian terlalu berkali-kali. Bahkan kata-kata untuk meminta maaf dan memohon pengampunan pun menjadi sangat pucat dan tidak berdaya. Bagaimanapun, semua hal itu mereka lakukan sendiri. Banyak anggota keluarga Gu yang menyaksikan dari kejauhan berbisik-bisik. Benar, trik kecil Bai Haon itu, hanya mereka bertiga gadis kecil yang tidak bisa melihatnya. Sudah berapa kali dinasihati tapi tidak didengarkan. Keras kepala mempercayai apa yang mereka pikirkan. Benar saja, mereka bertiga masih tidak bisa dibandingkan dengan Gu Yansi. Kemampuan mereka nyaris bisa mengejar, tapi benar-benar buta dalam mengenali orang. Jangan-jangan mereka bertiga belum melepaskan Sinian? Sinian itu kan paman mereka. Kata-kata ini jika tersebar keluar akan berdampak buruk bagi keluarga. Mendengar kata-kata yang tidak terlalu menyakitkan ini, ketiga bersaudara itu tiba-tiba teringat pada saat dulu aku mengejar mereka. Mendengar kata-kata buruk yang pernah mereka dengar, sikap mereka tidak baik padaku. Saudara-saudara perempuan mereka tentu saja juga berdiri di pihak mereka. Hanya dengan memikirkannya saja, mereka bertiga bisa mengingat banyak kata-kata yang memalukan. Seorang tuan muda yang terhormat begitu rendah, apakah dia sangat kekurangan wanita? Mengejar wanita, sudah tidak tahu malu. Lain kali jika sedikit dirayu, mungkin dia akan mengejar lagi dengan senang hati. Benar-benar tidak tahu malu. Ketiganya tidak tahu bagaimana aku bisa menahannya. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka terhuyung-huyung. Saat ini, Nyonya Gutua batuk beberapa kali, memberi isyarat agar semua orang diam. Bagaimana kalian menindas Sinian? Aku dan orang tua itu juga tahu. Yansi akan memberimu pelajaran, kami tidak akan ikut campur. Tapi sekarang, bagaimana kalian memperlakukan Bai Haon? Di mana kalian menempatkan reputasinya? Awalnya kalian yang bilang suka, sekarang kalian juga yang tidak mau bertunangan dengannya. Tapi aku sudah mengumumkan pertunangan ini, tidak mungkin menariknya kembali, kecuali kalian bertiga menemukan orang yang kalian cintai untuk menikah. Begitu kata-kata itu diucapkan, Nyonya Gutua dengan marah bangkit dan ingin pergi. Gu Yansi maju dengan langkah besar untuk membantunya pergi. Aku juga mengikuti dari belakang. Setelah kami pergi,
Cahaya di mata Gu Qingyu langsung meredup. Tidak ada kesempatan lagi, gumamnya dengan sedih. Gu Yurou dan Gu Yanyan juga hanya diam. Setelah lama, Gu Yanyan mengepalkan tinjunya, hampir mengucapkan kalimat ini dari lubuk hatinya. Tidak mungkin. Xinyan mengejar kami begitu lama. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai salah satu dari kami? Dia sangat mengerti aku. Mengerti setiap peran yang aku mainkan, mengumpulkan begitu banyak hal tentang aku. Pasti ada aku di hatinya. Sambil berkata begitu, dia menangis dan tertawa pahit, tiba-tiba bangkit dan berlari kembali ke kamarnya, mencari kotak yang dulu aku lemparkan padanya. Memeluk catatan yang ditulis dengan tangannya sendiri. Dengan kerinduan dan ketekunan yang mendalam, dia mulai berbicara sendiri. Selama bertahun-tahun, dia tidak menyerah. Jika bukan karena pertunangan yang mengikat kedua keluarga, dia tidak akan memilih untuk menikahi bibi kecil. Ini semua salahku. Salahku tidak menyadari perasaanku lebih awal dan melewatkannya. Dia dan bibi kecil juga baru saja menikah, tidak ada perasaan. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan kebersamaan kami selama bertahun-tahun? Matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Gu Yurou dan Gu Qingyu mengikutinya dari belakang. Tentu saja mendengar gumamannya ini. Di dalam hati juga menipu diri sendiri dan mengatakan, mungkin saja. Bagaimanapun, mereka sangat memahami ketekunan dan cintaku pada mereka di masa lalu. Bisakah aku benar-benar melepaskan sebuah hubungan secepat ini? Bahkan jika karena perjodohan, bisakah aku benar-benar melakukannya tanpa sedikit pun cinta? Selama bertahun-tahun berbuat baik pada mereka. Apakah aku benar-benar tidak pernah sedikit pun tergoda? Gu Yurou tidak percaya. Dia juga kembali ke kamarnya. Melihat semua catatan medis yang aku tulis dan para pengejar yang datang karena penampilannya, dia benar-benar mempelajari semua yang menarik minatnya. Mulai dari tidak tahu apa-apa hingga kemudian membuatnya terkesan. Jika aku tidak mencintainya, bagaimana aku bisa bertahan sampai tahap ini? Pengetahuan yang membosankan ditulis dengan tulisan tanganku, tetapi dia merasa sangat menarik. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Gu Yurou mengerutkan kening dan membuka pintu, tetapi melihat orang yang tidak ingin dia temui. Bai Haon mengenakan celana olahraga abu-abu dengan otot perut yang jelas. Dia seolah tidak menyadari ketidakpantasan itu, menutupi dahinya yang masih berdarah. Menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Gu Yurou, dahiku sakit sekali. Bisakah kau membantuku mengobatinya? Di matanya tidak ada penghargaan untuk tubuh yang indah, hanya kejengkelan dan ketidakpedulian. Jika sakit, pergilah ke rumah sakit, aku bukan dokter pribadimu. Tidak ada kewajiban untuk merawatmu. Mengatakan itu, dia menutup pintu tanpa ragu-ragu, seolah ada banjir bandang di belakangnya. Bai Haon menghentakkan kakinya, ekspresinya sangat jelek. Dia berteriak keras ke dalam pintu. Gu Yurou, kalian bilang tidak ingin menikah denganku. Aku secara sukarela mengusulkan pembatalan pertunangan, apa yang masih membuat kalian tidak puas? Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu. Merebut jasa penyelamatan Xinyan itu salahku, aku juga sudah dihukum. Bisakah kalian memaafkanku? Gu Yurou tetap tidak memberikan reaksi apapun. Justru Gu Qingyu dan Gu Yanyan yang terganggu, mereka berjalan keluar dengan wajah muram. Berisik sekali. Bai Haon langsung melembutkan suaranya, cemberut dengan sedih. Aku ingin mencari Yurou untuk membantuku mengoleskan obat, dia tidak mau? Bisakah kalian membantuku? Mengatakan itu, dia menatap kedua wanita itu dengan memohon. Gu Yanyan buru-buru menolak. Tidak bisa, jika dia tidak mau, aku juga tidak mau. Apakah kamu tidak punya tangan sendiri? Tidak punya cermin? Gu Qingyu juga sama dinginnya. Ekspresi Bai Haon membeku sesaat. Dia mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya dan berpura-pura lembut. Gu Qingyu, Gu Yanyan, aku tahu kalian tidak bisa melupakan Xinyan. Aku tidak akan menjadi penghalang di antara kalian, aku hanya berharap kalian mendapatkan kebahagiaan. Aku punya cara. Aku bisa menjadi tameng kalian untuk menghadapi nyonya tua, juga bisa membantu kalian mengajak Xinyan keluar, asalkan kalian baik padanya, menyatakan perasaan kalian padanya. Dia pasti akan terharu, mungkin akan segera berbaikan dengan kalian. Sampai di sini, pintu Gu Yurou juga terbuka. Dia diam-diam mendengarkan rencana Bai Haon. Gu Qingyu mengangkat alis dan bertanya, "Oh, benarkah? Coba jelaskan rencanamu secara detail." Sudut bibir Bai Haon sedikit terangkat, tersenyum puas. Sekarang aku akan membantu kalian mengajak Xinyan keluar. Di bar dia minum. Jika dia mabuk dan mengalami sesuatu, bukankah kalian bisa menyelamatkannya? Dia bahkan mengirimiku pesan langsung di depan mereka. Xinyan, aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepadamu. Setelah itu aku tidak ingin mengganggu kalian lagi. Aku dan ibu berencana untuk meninggalkan keluarga Gu. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Bisakah kita bertemu untuk terakhir kalinya? Tidak lama kemudian, aku membalas dengan kata, baik, yang sederhana. Bai Haon tersenyum puas. Lihat, dia setuju. Kemudian dia mengirimkan waktu dan alamat, besok malam, bar malam, kita bertemu di sana. Ekspresi ketiga wanita keluarga Gu sedikit melunak. Gu Yanyan mengangguk kecil. Kalau begitu, pergilah mempersiapkan rencanamu dulu. Besok kami akan datang tepat waktu. Melihat Gu Qingyu dan Gu Yurou juga mengangguk, senyum Bai Haon tidak bisa dihentikan.
Dia bahkan bersenandung di jalan kembali ke kamar. Namun, setelah dia mengirim pesan kepada preman yang dikenalnya, dia langsung dipukul pingsan. Gu Yanyan menggoyangkan tongkat baseball di tangannya, matanya penuh jijik, mengambil ponselnya dan melemparkannya ke Gu Yurou. Gu Yurou dengan santai menekan serangkaian angka untuk membuka kunci, melihat pesan yang baru saja dikirim. Saudara Wang, besok pria di foto ini. Aku akan memberinya obat, kalau begitu kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan. Ingat, jangan sebutkan namaku. Siapapun yang mencarimu, kamu tidak boleh. Balasan, mengerti, langsung muncul. Percakapan yang terampil ini jelas bukan yang pertama kalinya. Tangan Gu Yurou yang memegang ponsel terus mengepal. Gu Qingyu secara alami juga melihat isi ponsel. Mata dipenuhi kegelapan yang mengandung bahaya. Gu Yanyan hanya melirik sekilas, dan tidak bisa menahan amarah di hatinya, menendang Bai Haon di ulu hati. Berani menyentuh Xinian, kamu akan tahu akibatnya. Begitu dia selesai berbicara, Gu Qingyu langsung memanggil pengawal. Mengirimnya ke bar malam lebih awal. Karena dia ingin memberi Xinian obat, biarkan dia merasakan rasa sakitnya. Mata Gu Yurou berkilat dingin. Dia berkata, atur orang untuk mengirim obat versi yang lebih kuat. Besok malam pukul 6. Aku tahu ini adalah perjamuan Hongmen, tetapi aku tetap pergi. Namun, aku pergi bersama Gu Yanxi. Jika sesuatu terjadi nanti, kamu harus tetap berada di sisiku. Aku menatapnya dengan gugup. Sekilas senyum melintas di mata Gu Yanxi, dan dia mengangguk. Tenang, ada aku, kamu bisa melakukan apa saja. Keduanya berjalan menuju kamar pribadi yang telah dipesan, tetapi hanya mendengar suara kacau dari dalam kamar. Pintu kamar pribadi terbuka. Bai Haon tidak tahan dengan panas dan gatal di tubuhnya, dan dengan panik merobek pakaiannya. Beberapa wanita dengan obsesif mengepungnya, tangan kecil mereka menyentuh dengan sembarangan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan ini. Apakah pria itu pria di foto? Selama mereka bisa memuaskan mereka, itu sudah cukup. Para gadis tertawa. Pria tampan, biarkan aku menyentuhmu sebentar. Kenapa? Kamu sendiri yang memberi dirimu obat, bukankah kamu keluar untuk disentuh orang? Bai Haon sangat putus asa. Dia benar-benar menyesalinya. Dia juga tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Obat itu jelas disiapkan untuk Fusinian. Dia ingin menghancurkan Fusinian. Tetapi mengapa sekarang orang yang dihancurkan adalah dirinya sendiri? Bai Haon berteriak dan dengan sembarangan menampar semua orang di sekitarnya. Namun, dia tidak tahan dengan efek obat di tubuhnya. Pakaian di tubuhnya yang seperti kain compang-camping bergoyang-goyang. Semakin banyak orang tertarik oleh teriakannya. Saat ini, orang-orang di ruangan itu menyadari bahwa pintu telah terbuka. Semua yang terjadi barusan telah disaksikan oleh semua orang. Aku secara alami juga melihatnya. Aku menyaksikan adegan ini dengan tenang. Berpegangan erat dengan Gu Yanxi. Meskipun aku tidak tahu mengapa, tetapi aku bisa menebak bahwa semua ini awalnya disiapkan untukku. Sepertinya hari ini kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Mengatakan itu, aku berbalik untuk pergi. Saat ini, mata Bai Haon memerah. Dengan putus asa merangkak ke arahku. Fusinian, ini semua salahmu. Karena kamu, aku hampir diperkosa oleh sekelompok wanita jelek ini, kamu pantas mati. Dia tidak peduli untuk menutupi tubuh telanjangnya, dan dengan gila menerkam untuk mencabik-cabikku. Aku dengan ringan menghindar ke samping dan menghindari tubuhnya. Juga menggandeng Gu Yanxi mundur beberapa langkah dan menghilang ke kerumunan. Kamu ingin merencanakan melawanku, tetapi malah diperdaya oleh orang lain. Kamu tidak menyalahkan orang yang menyakitimu. Tidak menyalahkan dirimu sendiri. Menyalahkanku untuk apa? Apakah aku memaksamu untuk bertindak? Apakah aku memaksamu untuk merencanakan melawanku? Aku hanya merasa sangat lucu. Selama ini Bai Haon yang merencanakan melawanku, kan? Melihat Gu Yanxi di sampingku. Baru aku ingat kejadian di pelelangan hari itu. Yanxi lupa memberitahumu, aku memenangkan jam tangan bernama Zongking untuk diberikan padamu. Tapi dia membantingnya. Aku menghabiskan 100 juta. Sepertinya dia belum menggantinya. Mendengar ini, ekspresi Gu Yanxi langsung menjadi dingin. Jika demikian, aku akan meminta seseorang untuk melihat rekaman CCTV. Dia menghancurkan hadiah dariku dan tidak ada niat untuk mengganti. Itu cukup untuk menjebloskannya ke penjara. Mendengar ini, Bai Haon sangat panik dan langsung berlutut memohon. Maafkan aku salah, jangan masukkan aku ke penjara. Gu Yanxi berbicara. Bahkan jika dia tidak bersalah, dia akan tetap dimasukkan ke penjara. Apalagi, dia benar-benar melakukan begitu banyak hal. Bai Haon terus menangis karena efek obatnya belum hilang. Suaranya memiliki daya pikat yang sulit diungkapkan. Hanya saja, dia bertemu dengan Gu Yanxi. Dia bahkan tidak melihatnya dengan benar, perhatiannya selalu tertuju padaku di sampingnya. Melakukan kesalahan harus dihukum. Gu Yanxi menatapnya dengan dingin tanpa ruang untuk berbalik. Begitu kata-kata itu selesai, Bai Haon diseret pergi. Bahkan tidak ada kesempatan untuk mengatakan maaf lagi. Saat ini, ketiga saudara perempuan itu bergegas datang. Xinian, kami terjebak macet di jalan, kami terlambat. Apa kamu baik-baik saja? Ketiganya bertanya serempak dengan nada prihatin.
Aku tidak melihat mereka bertiga dan tidak berniat menjawab. Gu Qingyu tidak peduli dengan sikap dinginku, hanya memeluk seikat mawar yang mekar dengan indah dan menyerahkannya kepadaku. Sinian, keluhan yang kamu alami sebelumnya tidak akan terjadi lagi di masa depan. Ingat, ini adalah bunga favoritmu, aku memilihnya dengan cermat. Apa kamu menyukainya? Melihat sikapnya yang tidak peduli pada orang lain, aku sangat terkejut. Apa dia kehilangan akal sehatnya? Aku adalah paman dari bibinya, bibi kecilnya masih berdiri di sampingnya. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata ini? Mata Gu Yanxi menjadi dingin. Langsung merebut mawar dari tangan Gu Qingyu dan melemparkannya ke tanah. Sepertinya hukumanku padamu belum cukup. Kamu belum mengenali identitasmu. Pengawal menekan nona muda. Dia menghancurkan kamar pengantin aku dan Sinian, buang saja semua barang di kamarnya. Sinian kehujanan karena dia, biarkan dia berlutut di kuil leluhur di tengah hujan dan gunakan hukum keluarga. Ingat, suruh dia berteriak di depan leluhur di kuil leluhur. Fu Sinian adalah pamanku, teriak sampai dia tidak akan pernah lupa. Wajah Gu Qingyu pucat tetapi masih memegang tanganku. Sinian, aku tahu pernikahanmu dengan bibi tidak memiliki perasaan. Kita tumbuh bersama sejak kecil, kamu yang pertama mengejarku. Bukankah itu membuktikan bahwa orang yang benar-benar kamu sukai adalah aku? Dulu aku tidak baik, di masa depan aku tidak akan membiarkanmu menghadapi gosip sendirian lagi. Aku tidak peduli dengan identitasmu sekarang, aku hanya menginginkanmu, hanya ingin bersamamu. Setiap kata yang dia ucapkan sangat tulus. Jika itu aku di masa muda, mungkin aku akan sedikit tersentuh. Tetapi sekarang, aku tidak akan lagi memiliki emosi karena mereka bertiga. Aku sudah mengatakan bahwa identitasku hanya akan menjadi senior bagimu. Aku mengakui bahwa dulu aku memiliki perasaan yang tidak seharusnya padamu. Tetapi penghinaan yang kalian berikan berulang kali, aku sudah lama putus asa. Pernikahan ini tidak cocok untuk kita. Apalagi, apa kamu benar-benar sangat mencintaiku? Aku lihat hanya ada obsesi dan keengganan yang mengganggu. Aku tersenyum mengejek, mataku penuh dengan ketidakpedulian. Wajah Gu Qingyu menjadi pucat pasi. Bibirnya tanpa sadar menegang, tidak tahu bagaimana membantah, dan akhirnya hanya mengucapkan satu kalimat dengan ragu. Tidak, bukan aku. Pada saat ini, Gu Yuro mengeluarkan perjanjian kerja dari lembaga penelitian medis, mendorong Gu Qingyu, dan buru-buru berbicara. Sinian, aku tahu kamu tidak suka kakak tertua. Kamu menyukaiku kan? Ini adalah perjanjian kerja dari lembaga penelitian medis rahasia di luar negeri. Selama kamu menandatanganinya, aku bisa segera membawamu ke luar negeri. Kita tinggalkan semua identitas di dalam negeri, dan hanya menjadi sepasang kekasih biasa, oke? Di sana tidak ada yang akan tahu siapa kita, aku akan menebus semua kesalahan masa lalu. Mari kita mulai dari awal. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk menyerahkan perjanjian itu, dengan mata penuh harapan. Gu Yanyan langsung mengeluarkan sepasang cincin kawin, dan berlutut dengan satu lutut di depan semua orang. Jangan dengarkan mereka, Sinian, orang yang sebenarnya kamu sukai adalah aku, kan? Nikahi aku mencintaimu. Ingin merawatmu seumur hidup, memperlakukanmu dengan baik, sisa hidup kita hanya ada satu sama lain, tidak ada lagi kesalahpahaman, oke? Cincin berlian sebesar telur merpati menjadi lebih berkilau di bawah lampu bar, dan matanya hanya berisi ketulusan dan cinta. Kamu suka menonton filmku. Kemanapun aku pergi untuk syuting film di masa depan, aku akan membawamu bersamaku, penggemar-penggemarku sangat rasional, mereka pasti juga akan menyukaimu. Kami mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kami bersama, menerima restu dari seluruh dunia. Melihat ketiga keponakan yang menyerahkan diri di depannya. Wajah Gu Yanxi menjadi sangat gelap, kecemburuan di hatinya hampir menenggelamkannya. Pada saat ini, aku memegang erat tangannya. Kehangatan juga sampai ke hatinya, aku tersenyum tipis seolah menghiburnya. Lalu aku menoleh menghadap Gu Yuro dan Gu Yanyan. Seketika menjadi dingin kembali. Apakah kata-kataku belum cukup jelas? Aku sangat puas dengan kehidupan sekarang, dan tidak pernah mencintai kalian. Jika bukan karena perjanjian pernikahan, mungkin aku tidak akan pernah berhubungan dengan kalian seumur hidup. Tanpa ampun aku merobek-robek perjanjian kerja itu. Dengan santai aku menaburkannya, potongan kertas seperti kepingan salju berjatuhan ke tanah, wajah Gu Yuro kehilangan semua warna, matanya penuh ketidakmengertian. Gu Qingyu juga terpaku di tempatnya dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama, tetapi dengan keras kepala menolak untuk dibawa pergi oleh pengawal. Setelah merobek perjanjian kerja, aku mengambil cincin berlian dari tangan Gu Yanyan, dan ketika melihat cahaya harapan menyala di matanya, aku dengan santai melemparkan cincin itu keluar. Bar itu penuh dengan orang-orang dari segala kalangan, tidak ada yang tahu kemana cincin itu dilempar. Aku juga tidak tahu. Melihat cahaya di mata Gu Yanyan padam sepenuhnya, aku tiba-tiba tertawa. Apa yang kalian sesalkan? Aku belum melakukan apapun. Apakah kalian lupa? Dulu hal yang paling kalian kuasai adalah memberiku harapan, lalu menghancurkan harapanku di depan banyak orang. Menginjak-injak martabatku, jika bukan karena aku tidak bisa menolak perjanjian pernikahan, bagaimana mungkin aku merendahkan diri sampai seperti itu? Aku tertawa dan air mata mengalir dari ujung mataku, aku merasa sedih dan kasihan pada diriku yang dulu. Jika ada pilihan,
Bagaimana mungkin aku melakukan sampai sejauh itu? Aku juga seorang tuan muda kaya raya yang sombong. Aku juga punya harga diri, juga terbuat dari daging. Bagaimana mungkin aku tidak merasa tidak nyaman jika mereka memarahiku seperti itu? Tapi sekarang aku sudah berhasil melewati semuanya. Giliran mereka yang mengalami ini, baru sekali saja, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menerimanya? Aku tertawa, mataku penuh dengan penghinaan, dingin, dan tegas. Sekarang aku merasa pernikahan kontrak tidak terlalu buruk. Jika kalian belum menyerah, aku tidak keberatan menggunakan status paman untuk menghukum kalian. Jika sekali tidak cukup, aku akan melakukannya beberapa kali lagi. Ini yang membuatku merasakannya sendiri. Sambil berkata, aku perlahan berbalik dan memeluk Guyansi. Istriku, sudah larut, kita harus pulang. Besok kamu harus dinas keluar kota. Biarkan orang lain mengkhawatirkan hal-hal ini. Suaranya serak dengan rasa posesif yang kuat. Dia melirik Gu Qingyu, Gu Yurou, dan Gu Yanyan. Matanya penuh ancaman, lalu dia tersenyum lembut padaku dan merengek. Ayo pulang. Bisakah kamu ikut dinas denganku besok? Kami baru saja menikah, aku tidak ingin berpisah darimu. Setelah kami pergi, rasa tidak rela yang kuat menyelimuti hati ketiga bersaudara itu. Mereka saling bertukar pandang dan melihat keengganan di mata masing-masing. Namun, Guyansi tidak berencana memberi mereka kesempatan lagi. Ketika mereka dipaksa berlutut di aula leluhur oleh pengawal, sekelompok pelayan membawa semua barang yang berhubungan dengan aku di hadapan mereka. Sedikit demi sedikit, mereka melemparkannya ke dalam anglo dan membakarnya hingga habis. Gu Qingyu, Gu Yurou, dan Gu Yanyan berlutut di tanah dan berteriak dengan sekuat tenaga. Jangan bakar. Mata mereka hanya tertuju pada anglo yang menyala-nyala itu. Seluruh keluarga Gu diselimuti bau asap. Aula leluhur sunyi senyap. Akhirnya, tidak ada lagi yang bisa membuktikan bahwa aku pernah menyukai mereka. Setelah selesai dibakar, seorang pengawal datang ke hadapan ketiga bersaudara itu. Nyonya menyuruhku untuk memberitahu kalian bahwa apa yang dulu kalian buang, dia anggap sebagai harta karun. Begitu juga dengan orangnya. Menyesal tidak ada gunanya, kalian sudah terlambat. Sambil berkata, pengawal itu melemparkan beberapa foto ke wajah mereka. Foto itu adalah foto pernikahan Guyansi dan aku yang diambil ulang. Setiap kali Guyansi pergi dinas, dia selalu mengajakku bersamanya. Keduanya menghabiskan waktu luang untuk mengambil foto pernikahan di berbagai negara dan kota. Senyum bahagia dan manis anak laki-laki di foto itu belum pernah terlihat di depan mereka. Seketika, Gu Qingyu, Gu Yurou, dan Gu Yanyan terdiam. Aku sepertinya tidak pernah menunjukkan senyum cerah dalam ingatan. Aku sepertinya selalu tersenyum enggan dan menyenangkan. Selain itu, Nyonya berkata bahwa Tuan tidak menyukai bunga mawar. Nona sulung yang menyukainya. Dia juga tidak tertarik pada kedokteran, dia hanya belajar dengan susah payah. Film Nona muda ketiga memang bagus. Tetapi dia tidak menyukainya. Semua ini hanya karena kalian tertarik, jadi dia berusaha keras untuk memahaminya. Kalian memiliki banyak kesempatan untuk bersamanya, tetapi kalian semua menyerah dan tidak pernah berinisiatif untuk memahami kesukaannya. Nyonya hanya memanfaatkan satu kesempatan. Menyerahlah, Nona. Kalimat terakhir ini bukanlah perkataan asli Guyansi. Tetapi pengawal itu merasakannya. Sayangnya, ketiga orang itu bukanlah tipe orang yang mau mendengarkan nasihat. Mereka memiliki keyakinan yang kuat di hati mereka. Kecuali mereka menyerah secara sukarela, tidak ada yang bisa mengubah pikiran mereka. Tidak diketahui berapa hari mereka berlutut di aula leluhur. Luka ketiga saudari itu baru saja sembuh setiap hari, tetapi robek kembali. Sampai akhirnya tubuh mereka tidak tahan lagi. Mereka memohon dan berteriak. Fusinian adalah paman saya. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah memiliki pikiran apapun tentangnya. Setelah berteriak, mereka bertiga pingsan bersamaan. Ketika Gu Qingyu bangun lagi, dia menemukan bahwa dia telah dikirim untuk ditempatkan di perusahaan di luar negeri. Setelah pulih, dia bersiap untuk berkemas dan kembali ke negara itu. Sekelompok pengawal menghentikannya. Nona, kepala keluarga mengatakan Anda tidak bisa kembali ke negara ini selama beberapa tahun ke depan. Perusahaan di sini membutuhkan Anda. Anda sebaiknya tinggal dengan tenang. Dia tidak punya pilihan selain tinggal. Tanpa diduga, dia tinggal selama 10 tahun. Gu Yurou dikirim ke Institut Penelitian Medis Negara dan terpaksa menandatangani perjanjian perbudakan. Kecuali ada kecelakaan, dia hampir tidak bisa keluar seumur hidup. Bahkan jika dia keluar, akan ada banyak tentara yang melindungi keselamatannya. Setelah waktunya habis, dia akan dikirim kembali ke Institut Penelitian. Dia benar-benar kehilangan kebebasannya dan terpaksa mengabdikan diri kepada negara. Gu Yanyan, tanpa sepengetahuannya, menerima banyak film dan serial televisi. Jadwalnya hampir tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Setiap kali dia melarikan diri, dia akan dikirim kembali oleh orang-orang Guyansi. Kemanapun dia melarikan diri, dia akan dikirim kembali. Guyansi memelukku dengan mata penuh kelembutan. Tenang saja, mereka bertiga tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengganggu kita lagi. Aku berinisiatif menciumnya. Jangan bicarakan orang-orang yang tidak relevan ini.